selamat sahabat, selamat sore buat kita semua. Kembali Rumah Sakit Advent Bandung dengan program Bertanya, Dokter Menjawab. Bersama saya akan memandu acara ini, Peggy Iskandar Wawon, dan juga dengan Pak Joko sebagai host. Kita akan segera memulai untuk diskusi ya, kemudian konsultasi dengan Dokter Bona Pardede saat ini dengan mengambil tema polineuropati perifer ya. Jadi kita akan bertanya, apakah kalau kita merasa kesemutan tuh apa gitu ya. Kemudian merasa otot ekstremitas lemah, kemudian merasa sering tebal pada ujung tangan, kaki, justru jari-jari juga bisa ya seperti itu. Nah, tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan Dokter Bona boleh menjawab. Dan juga kalau tidak banyak pertanyaan, saya bisa izinkan yang mau bertanya langsung bisa klik raise hand. Baiklah, sebelum kita akan memulai, kita akan buka dengan doa. Dan di sini saya lihat ada rekan saya, Bapak Jackson Sagala. Pak Jackson bisa buka videonya, Pak, untuk doa buka. Iya, Pak Jackson Sagala. Iya, Pak Jackson boleh buka dalam doa. Selamat sahabat, Pak. Ya, di unmute dulu. Ya, terima kasih banyak. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami puji nama-Mu yang kudus karena Engkau masih memberkati kami memberikan hidup sampai di sore hari Sabat ini. Kami bisa bertemu dengan semua saudara-saudara kami, khususnya Ibu Peggy dan juga dokter-dokter maupun tim yang akan memberikan pencerahan kepada kami masalah kesehatan di sore hari Sabat yang kudus ini. Kami mohon Bapa, curahkan Roh Kudus kepada kami semua, khususnya kepada penyelenggara dan pemandu acara ini, Ibu Peggy, dan kiranya Engkau tambahkan hikmat, kebijakan, dan kepintaran kepada semua tim dokter, tim para medis maupun hamba-Mu pendeta-pendeta yang akan ambil bagian nanti. Dan berkati semua saudara-saudara kami yang akan bergabung di grup ini. Bapa, kami sangat membutuhkan pencerahan-pencerahan seperti ini. Dan kami agar hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup di dalam kesehatan yang sempurna. Ampuni kami Bapa dari semua dosa, salah, dan hal-hal yang tidak berkenan, apalagi di hari Sabat yang kudus ini, basuh kami dengan darah Yesus Kristus. Kiranya Engkau memimpin acara ini dari sekarang sampai selesai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan semua permohonan ini. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Jackson Sagala untuk doa bukanya. Dan sekarang saya akan panggilkan Dokter Bona Pardede untuk bersama-sama. Mana nih Dokter Bona Pardede-nya? Terima kasih Ibu Peggy, apakah suara saya jelas? Iya, sangat jelas. Terima kasih Dok. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik. Puji Tuhan. Nah ini Dok, ini masalah yang akan dibahas polineuropati perifer ini banyak sekali loh yang mengalami hal seperti ini ya. Khususnya mungkin yang udah mulai usia ya, banyak yang mengeluh tentang polineuropati perifer ini. Nah, Dok, apakah dokter akan presentasi di awal terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada tanya jawab? Ya boleh, saya ada presentasinya sedikit, mungkin sekitar 10-15 menit. Ya, silakan Dok kalau begitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Peggy yang sudah membawakan acara ini sebagai MC, dan juga tadi Bapak Jackson yang sudah berdoa. Terima kasih juga pada Rumah Sakit Advent nih yang sudah buat suatu sesi acara yang menurut saya sangat baik sekali untuk kita semua, untuk teman-teman juga, mungkin pada saudara-saudara sekalian di sini. Pada sore ini kita akan belajar tentang, ataupun diskusi ya, tentang apa yang namanya polineuropati perifer.
Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Sabat pada teman-teman saudara-saudara sekalian yang Advent, dan juga selamat sore pada saudara-saudara sekalian. Saya mencoba share screen, apakah sudah terlihat, Tante? Ibu Peggy? Belum keluar. Ya, sambil menunggu, jadi topik malam pada sore ini tentang polineuropati perifer. Mungkin kita juga kalau dengar istilah medisnya, sepertinya sih agak aneh ya di telinga ya. Sepertinya kok bahasanya bahasa Latin ataupun bahasa kurang awam lah. Memang itu ya istilahnya polineuropati perifer. Mungkin kalau kita bisa lebih kerucutkan lagi, mungkin inilah teman-teman kita yang keluhannya mungkin pegel-pegel ataupun kebas, mungkin bahasa Jawanya gering-gingan. Ada juga yang bilang seperti tertusuk jarum, ataupun adanya kelemahan pada otot-otot, ataupun lebih kepada fungsi daripada tangan ataupun kaki kita. Mungkin apakah sudah mulai kelihatan? Sudah. Ibu? Sudah. Nah, jadi untuk dari segi definisinya, jadi sebenarnya polineuropati perifer. Jadi ada kata intinya adalah neuropati ini, di mana adalah gangguan saraf yang meliputi kelemahan otot ataupun motorik, gangguan sensoris maupun otonom. Otonom ini seperti adanya keringat ataupun kelembapan kulit kita. Kulit kita akan kering kalau memang otonom kita terganggu. Dan melemahnya refleks tendon yang bersifat akut ataupun kronis. Akut ini awal-awal ataupun bersifat kronis. Jadi adanya gangguan daripada saraf, gangguan fungsi saraf. Tapi kita fokus kepada yang perifer. Perifer ini artinya di ujung-ujung ya. Jadi susunan saraf manusia itu ada terbagi dua, ada yang susunan saraf pusat, ada yang susunan saraf perifer. Kita pada yang perifer nih, yang paling ujung, yang paling kecil, tapi fungsinya sangat banyak pada tubuh kita. Mungkin ini berbeda dengan teman-teman kita, mungkin ada gangguan saraf seperti stroke ya, ataupun saraf kejepit di tulang belakang. Itu lebih mengarah ke susunan saraf pusat. Nah, kita bicara yang tentang susunan saraf perifer, yang kecil-kecil. Mungkin kita akan kupas tuntas, kenapa sih saya bisa kebas-kebas terus? Kenapa sih pada saat usia sekarang kok tiba-tiba datang ini jari jempol saya seperti lemah dan lain-lain. Jadi kita kupas dulu kata per kata, polineuropati perifer. Poli artinya banyak. Dari bahasa Yunani, bahasa Latin, poli artinya banyak. Kalau neuropati tadi udah kita bahas, adanya kerusakan saraf. Tadi kita juga sudah tahu saraf motorik maupun sensoris ataupun otonom. Nah, perifer artinya letaknya di tepi, jauh dari pusat. Jadi udah jelas ya. Kalau kita coba ingat-ingat lagi, silakan tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah tangan kita, ujung-ujung jari tangan kita merasakan sesuatu yang lain lah. Entah sering kesemutan, atau seperti ada listrik-listrik di situ, ataupun tebel. Sekarang kok saya kalau jalan pagi, sepertinya kaki saya nggak pas berjalan di tanah. Nah, itulah salah satu tanda-tanda awal daripada polineuropati perifer. Karena memang kepada teman-teman khususnya yang awam ya, pastinya keluhan-keluhan seperti ini tuh ya mungkin jarang ya dibawa ke dokter ya. Mungkin kalau sudah parah, sudah sangat mengganggu baru ke dokter. Biasanya kan ya udah tahankanlah, biasa ini masih ringan. Nah, tapi memang ya itu ya, kalau memang sudah tanda harus segera dicari tahu kira-kira penyebabnya apa, kira-kira apa saja yang bisa saya lakukan. Kira-kira ini apakah sesuatu yang membuat saya harus concern datang ke dokter, pergi ke dokter berobat, atau memang ya sudahlah, pasti juga dokter juga masih sulit untuk mendiagnosanya. Mungkin yang sebagai poin yang saya ingatkan, ini ada keluhan juga. Jadi teman-teman yang mempunyai keluhan seperti ini, ayo segera berobat, segera cari tahu di mana informasinya, di mana diagnosa dan juga penanganannya, sehingga kitanya juga lebih sadar akan kesehatan di kemudian hari. Untuk prevalensinya ini kira-kira
prevalensi itu adalah fakta-fakta ataupun kejadian-kejadiannya menurut angka tentang polineuropati verifer. Katakan yang paling sering adalah polineuropati sensori motor diabetes. Jadi memang pada orang sakit kencing manis itu sering terjadi adanya gangguan saraf. DM tipe 1, tipe 2 hampir sama, kira-kira 60%. Dan di sini Indonesia katanya urutan keempat di dunia untuk diabetes. Jadi kita termasuk yang banyak sekali diabetes, mungkin karena pola hidup kali ya. Mungkin karena saya juga biasa tinggal saya dulu di Jakarta dan di Bandung, banyak sekali terpapar yang manis-manis, entah itu ya kecap manis lah, ataupun sayur asem, biasanya ada rasa gulanya juga, ataupun sambal-sambal biasanya ada rasa manis, atau bahkan ya mungkin ke arah minuman, mungkin seperti minuman ringan yang dijual-jual yang berwarna di pinggir jalan, itu semua manis-manis, semua bentuk gula dalam segala macam bentuk ada di situ. Jadi kita banyak menderita yang namanya diabetes. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, sekitar 2,4%, pada laki-laki lebih sering iring meningkat bertambahnya usia. Jadi pada orang-orang yang penuaan ya, mungkin di atas 35 ataupun yang memang sudah lansia di atas 65 tahun akan mengalami hal-hal seperti ini atau yang namanya proses degeneratif. Kerusakan saraf perifer dialami oleh 2,4% populasi di dunia dan meningkat lagi sering bertambahnya usia. Ada lagi satu lagi penyakit genetik, mungkin ini lebih jarang lagi, namanya Charcot Marie-Tooth type 1A. Lalu ada juga yang namanya mononeuropati, jadi ya saraf kita kan kecil-kecil. Jangan-jangan ada aja yang cedera ataupun yang kejepit di ujung ataupun di perifer, namanya CTS ataupun carpal tunnel syndrome. Biasanya di pergelangan tangan, mungkin ada rasa kebas ataupun rasa nyeri. Itu salah satu tanda juga adanya yang namanya neuropati. Seperti tadi yang sudah dibahas, penyebabnya ada banyak sebenarnya. Yang paling sering yaitu diabetes, penyakit ginjal ataupun porfiria, ini juga salah satu penyakit yang metabolisme. Lalu kurangnya nutrisi, jadi kurangnya buah-buahan, di mana kita dapat vitamin B1, B6, B12, asam folat, lalu tiamin, asam nikotinat, ya biasanya dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Mungkin kita malas makan buah, makan sayur, hasil kita mengalami gangguan kesemutan, itu juga bisa terjadi. Jadi memang kita beruntung di Indonesia gampang cari sayur, cari buah, jadi harus tetap kita konsumsi. Tapi itu susah juga ya, gimana caranya kita melihat defisiensi vitamin B kan dari gejala klinis. Kalau kita mau cari-cari dicek darah segala macam, biasanya juga susah untuk menegakkan kita kekurangan vitamin B. Pada kasus malnutrisi, ini mungkin pada orang-orang yang memang malnutrisi berat ya, mungkin yang kurang nutrisi atau yang sangat kurus, ada juga muntah-muntah, atau adanya kebutuhan yang meningkat seperti pada masa kehamilan ataupun pada alkoholisme. Jadi pada mereka juga yang suka minuman keras, itu juga terkadang terjadi yang namanya gangguan polineuropati. Semoga kita bisa terus hidup sehat. Bahan toksik, bahan metal dan juga obat-obatan, jadi banyak sekali bahan-bahan logam-logam yang ada di sekitar kita yang mungkin kita terpapar, mungkin dari air minum kita mungkin, lalu memang kita mengkonsumsi obat-obatan yang dalam jangka waktu panjang, ya jangan-jangan ada juga kita akan mengalami efek tebal ataupun kesemutan. Atau memang pada saat kita sedang mendapatkan obat-obatan kemoterapi ya, pada orang-orang yang kelainan kanker ataupun sakit-sakit berat, biasanya kemoterapi juga dapat membuat yang namanya polineuropati. Lalu trauma ataupun cedera, jadi mungkin saraf kita itu rusak perifer ataupun di ujung, mungkin kena kena bacok ya, agak serem ya, mungkin kena bacok ataupun terkadang ini kecelakaan seperti kita nabrak kaca ataupun anak-anak nabrak kaca seperti itu, maka tiba-tiba tersayat dia punya otot. Nah, jangan-jangan itu sarafnya juga kena. Adanya infeksi, adanya penyakit kusta yaitu lepra, itu juga sering pada di Indonesia. Jadi kalau kita terkena penyakit kusta, biasanya kita kan ngerasa tebel ya, ngerasa kebas, maka bisa jadi luka berkelanjutan, itu juga dapat terjadi. Dan juga autoimun. Jadi banyak sekali autoimun seperti lupus ataupun penyakit-penyakit yang lain yang bersifat autoimun juga menyerang saraf, mengalami keluhan yang namanya tebal ataupun kesemutan. Patofisiologinya, jadi saya ambil yang paling sering aja kok saraf kenapa bisa rusak. Yang paling sering kan karena diabetes ya, ini dari Medscape saya ambil. Jadi yang gambaran sebelah kiri saraf kita lagi sehat, bentuknya merah, pembuluh darah bagus,
jaringan saraf, adanya mielinnya juga bagus. Nah, nyumbat ataupun darahnya kental, darahnya tidak lancar, terakhir terjadi kerusakan. Jadi vaso-occlude, jadi seperti menyempit seperti itu, lalu sarafnya juga rusak, ada pembungkus saraf namanya mielin, itu juga rusak. Itulah yang membuat kita menjadi keluhan kesemutan ataupun yang namanya tebal. Tapi ini kan karena gula ya, jadi bisa karena penyakit lain tadi seperti kekurangan vitamin B, ataupun karena keganasan, atau karena pengobatan kemoterapi, ataupun sakit kusta. Intinya sama, saraf ini rusak. Tapi ini bersifat sangat mikroskop ya, sangat kecil sekali, mungkin sangat perlahan-lahan sekali, sehingga terjadi yang namanya kerusakan. Secara klinis, tadi sudah kita sempat bilang, geringgingan lah, kesemutan. Jadi ada tiga besar di sini, kalau bisa kita lihat. Ada yang namanya kelainan sensoris, jadi seperti perasaan terbakar, kesemutan, mati rasa, bisa, nih kok ada sesuatu pokoknya di jempol saya nih, ada sesuatu nih di kaos kaki saya, padahal kaos kakinya dilepas, ada sesuatu nih di sarung tangan saya, padahal sarung tangannya udah dilepas, jadi tapi kok masih kayak ada pakai sarung tangan. Mungkin kepada yang saraf yang motornya seperti kram, ataupun ototnya bergetar, lalu adanya refleks yang abnormal, itu yang motor, tentang gerakan. Yang paling sering ini, yang sensor ini ya. Jadi ya tadi, geringgingan, kesemutan, perasaan terbakar, nggak nyaman, itulah yang harus segera kita alarm. Wah, jangan-jangan saya kena polyneuropathy perifer nih, saya harus segera berobat. Ataupun yang namanya autonomic nerve damage, jadi susunan saraf otonom, seperti banyak berkeringat, baru sering mungkin gangguan pencernaan, sering begah, ataupun terkadang kita terkena panas kok sepertinya langsung berkeringat. Mungkin kepada lagi yang lebih tua ada yang namanya impoten ya, jadi ya memang sudah loyo, itu juga salah satu tanda neuropati. Atau ortostatik hipotensi, ini seperti ya, mungkin mohon maaf kita orang Indonesia kan sering jongkok ya, mungkin lagi bersih-bersihin mobil atau bersihin taman, pada saat kita tiba-tiba naik ataupun berdiri, sering kita seperti merasa naik pitam seperti itu, seperti gelap semua, itu ortostatik hipotensi. Ya, mungkin jangan-jangan memang karena ada gangguan saraf perifer kita yang lambat sekali ataupun terjadi tensinya turun sehingga kita mengalami yang namanya apa ya, seperti gelap ataupun blackout seperti itu. Mengenai di mana letaknya, nah ini gambar sudah sangat apa ya, mencerminkan sekali. Pokoknya di tangan dan di kaki dan di ujung-ujung. Yang paling sering ya di ujung-ujung jari ataupun ujung-ujung tangan. Ada yang namanya multifokal neuropati. Misalnya kaki kanan saya juga, tapi tangan dua-duanya bisa jadi. Kalau early overlapping multifokal neuropati, jadi makin tebal kakinya, makin seluruhnya, kos kakinya makin ke atas, dia punya kerusakan. Ya, atau late, dan yang terakhir distal symmetric polyneuropati. Ini yang paling khas ya, kaki dan tangan kita kesemutan. Nah, di sini orang-orang datang pada saat yang ini sudah semua muncul ini. Dok, tangan saya kesemutan dua-duanya, kaki juga nih. Jadi gimana nih? Kok rasanya nggak nyaman sekali ya? Padahal masih bisa beraktivitas, masih bisa normal, masih bisa berolahraga ringan, tapi kok sudah ada hal seperti ini. Mungkin diagnosanya memang secara klinis ya, secara klinis dapat ditentukan, dan untuk kerusakan saraf sendiri ya memang ini agak sedikit ribet nih. Ada banyak sekali penyebab-penyebab, bisa juga dicari nih sarafnya yang rusak yang mana, aksonal, demyelinating, atau pekat campur, ataupun yang normal. Ini lebih kepada pelajaran yang mungkin lebih kepada dokter lah pendekatannya. Ini sarafnya ini kira-kira serusak apa sih? Nah, mungkin itu juga dapat dicari. Ada pemeriksaan penunjang. Jadi kan tadi kita sudah tahu beberapa penyebabnya ya. Ya silakan aja lakukan yang namanya pemeriksaan darah. Apalagi kita curiga karena tadi contohnya penyakit metabolik seperti adanya diabetes ya, tipe 1 ataupun tipe 2. Tadi kan di iklan tadi awal juga udah banyak kesaksian tuh. Ya, mungkin ya semoga lah kita ke depannya lebih banyak lagi orang yang sadar akan yang namanya sakit diabetes, lalu mau cek darah. Entah cek darah gula puasa, ataupun 2 jam puasa, ataupun yang namanya HbA1c. Yang penting kita sadar. Karena memang untuk cek darah juga di negara ini masih sangat rendah tingkat kesadarannya ya. Biasanya tunggu sakit dulu, baru kita berobat. Apalagi dengan pola sekarang, misalnya pada pasien-pasien ya yang punya asuransi yang BPJS lah, itu dia tunggu sakit jantung dulu atau kena stroke dulu baru boleh cek darah lengkap-lengkap. Padahal sarannya mungkin kalau kita sudah berumur di atas 60 tahun, ya harusnya sih
tiap tahun ya kita cek darah ya, kolesterol, gula, tapi itu belum bisa tuh difasilitasi, belum bisa gratis kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi ya sarannya harus kita yang sadar, ayo ceklah. Mungkin kalau nggak ada keluhan bisa jadi tawar lah 3 tahun sekali aja cek darah. Mungkin kalau dari kantor kita masih kerja aktif masih enak ya dapat fasilitas semua cek darah setiap tahun. Jadi kesadaran seperti ini saya rasa juga harus dapat kita terus tingkatkan. Adanya jarum pemeriksa, jadi secara klinis sebenarnya tidak terlalu susah untuk mencari polineuropati ini. Ada yang namanya monofilamen, jadi tinggal ditekan di kaki pasien, dicari titik-titik yang mati rasa, nanti akan di-assess. Oh, ini sudah mulai ada tanda-tanda neuropati nih. Ataupun yang lebih advance lagi, ada yang namanya elektromyografi ataupun nerve conduction velocity study, ada NCV. Jadi ini pakai alat ke rumah sakit nih, secara elektrofisiologi. Jadi bisa dihitung ya, ini si saraf masih pintar gak? Saraf masih cepat gak daya hantarnya? Nah, kalau sudah mulai berkurang, bisa lebih tegak lagi, itu ada yang namanya gangguan saraf ataupun polineuropati. Jadi memang ada step-stepnya ya. Yang paling gampang ya ini ya, cek darah. Silakan aja datang aja langsung. Untuk mencari resiko penyakitnya, tinggal cari mungkin ya karena diabetes tadi ataupun karena kolesterol. Tapi memang kalau mau betul kita ikutin segala step-stepnya akan sampai yang namanya juga pemeriksaan saraf untuk menegakkan yang namanya polineuropati. Jadi memang banyak sekali penyebabnya. Dan ini diagnosanya berdasarkan elektrofisiologi, lebih ribet lagi, tapi bisa dicari, bisa kita mendapatkan diagnosa yang bagus dari dokter tentang kondisi kita. Komplikasi, jadi kalau kita dibiari-biari, kenapa sih apa yang terjadi pada neuropati, nanti bisa jadi apa sih sakit ini? Tapi ini bukannya nakut-nakutin, tapi inilah yang terjadi pada saat kalau kita membiarkan si polineuropati, si kebas tadi ini terjadi. Misalnya ulkus, jadi kaki kita seperti korengan, seperti ada lubang dan nggak sembuh-sembuh, sulit sekali untuk mengobatinya. Charcot foot, jadi ini sampai tulangnya juga berubah posisi, jadi kakinya macam kapal gitu ya, jadi seperti gepeng kakinya. Lalu dislokasi ataupun fraktur, jadi karena memang saraf kita ini sudah rusak, jadi si otot kita, si kulit kita nggak bisa melindungi jaringan di dalamnya, jadi bisa gampang terjatuh, gampang kepleset, sehingga kita mendapati patah tulang ataupun dislokasi daripada tulang. Terapinya apa aja? Mungkin secara garis besar obat-obatan ataupun non obat-obatan. Secara obat gampang ya, dapat juga dikasih anti nyeri. Ini silakan tanya ke dokter sarafnya ataupun ke dokter umumnya. Biasanya dikasih anti nyeri yang bersifat ringan ataupun krim nyeri silakan dipakai selagi masih aman, selagi masih nyaman. Biasanya dapat juga dipakai krim anti nyeri seperti ini atau koyo. Kita di Indonesia suka sekali pakai koyo ya. Jadi jangan-jangan ya itu juga sangat bantu kalau memang masih ringan silakan aja dipakai koyo panas itu. Asalkan memang masih ringan dan kita tahu kapan harus ke dokter nih. Jangan nanti sudah mulai tadi seperti ulkus, seperti ada lubang di kakinya tetap ditempel koyo kiri kanan. Itu kan jadinya semakin parah. Harus cari ataupun suplemen vitamin neurotropik. Banyak sekali ya tadi kita tahu karena kekurangan vitamin B, ya silakanlah kita cari sumber vitamin B dari sayur-sayuran atau memang daripada suplemen obat-obatan. Nah, terapi fisik bagaimana? Bisa coba fisioterapi. Jadi di fisioterapi banyak sekali modalitas-modalitas yang dapat membantu pasien yang mengalami keluhan kebas, kelemahan, kesemutan. Silakan datang. Nanti kita akan bantu. Dapat datang ke Polirehab Medi, kita bantu nanti lewat fisioterapi. Ada yang namanya TENS, transcutaneous electrical nerve stimulasi. Jadi intinya sarafnya dirangsang, ototnya dirangsang dengan listrik sehingga kita harapkan saraf-sarafnya akan membaik. Ditambah lagi dengan latihan laser terapi. Jadi dengan adanya laser yang seperti ini ya, ada pen merah seperti ini, itu juga bisa dapat membantu si saraf untuk memperbaiki regenerasi saraf itu sendiri sehingga keluhannya akan berkurang. Untuk kompres hangat, kompres dingin silakan dicoba ya. Boleh pakai kompres dingin, kompres hangat selama 5 menit, ataupun memang bergantian, itu sangat boleh dicoba kalau memang kita mengalami yang namanya kebas-kebas ataupun rasa nyeri. Atau di beberapa literatur juga masih ada tempatnya kita berendam di air hangat. Contoh kayak di Bandung, pergi ke Ciater, cari air hangat, silakan, air berang. Kalau memang kita masih dalam tahap polineuropati yang masih ringan, misalnya tadi nggak ada luka, tangan kita masih hanya kesemutan aja, ototnya juga masih kuat, masih kita bisa merasakan, itu masih ada tempatnya kita lakukan terapi-terapi yang berkaitan
dengan suhu panas maupun suhu dingin ataupun berendam di air panas. Massage pijit juga boleh, sangat boleh, silakan. Kita lakukan pemijitan di kaki kita ataupun di tangan kita, apalagi yang pijit mungkin orang yang kita sayangi ya, entah opung minta tolong cucunya pijitin kaki dia, kakek minta tolong anaknya pijitin tangan dia, ya sangat memiliki efek bagus sekali dan juga membantu bagaimana si saraf yang tadi ada di ujung-ujung akan stimulasi. Atau sepatu, jadi penting untuk kita melakukan pengamanan terhadap organ ataupun kaki kita ataupun tangan kita yang mengalami neuropati, karena kan tadi ya kurang rasa tebal, harus kita lindungi, misalnya pakai kaos kaki ataupun pakai sendal, kemana-mana kita jalan pakai itu supaya nggak gampang luka, karena nanti kalau luka bisa ya tadi bisa jadi ada yang namanya komplikasi seperti ulkus tadi. Jadi penting juga ini saya katakan ya bagaimana kita mencari sepatu kita yang bagus, sendal kita yang cocok, yang aman dan nyaman sehingga kaki kita tidak luka. Karena pada pasien dengan polineuropati ya tadi lebih cenderung mengalami luka ataupun mengalami komplikasi. Nah, untuk pencegahan ulkus, mungkin ini kepada kita punya saudara ataupun teman kita ataupun orang tua kita yang memang sudah tiduran terus, sudah berbaring terus atau di kursi roda, udah nggak bisa lagi jalan-jalan, nggak bisa lagi sehat olahraga, itu harus kita perhatikan karena memang di daerah-daerah tertentu tuh bakalan sering gampang lecet, berdarah. Nah, dia udah nggak sadar, tahu-tahu udah luka besar aja, sudah lecet besar aja. Nah, kita sebagai yang rawatnya juga harus tetap mengerti kalau daerah-daerah ini yang sering terkena dengan alas tidur ataupun dengan bantal bisa mengalami yang namanya lecet. Dan kalau dia masih sehat, masih dia rasa, aduh tangan saya lecet. Tapi ini kan pada orang-orang tua ataupun yang sudah memang berbaring terus, ya dia masih mengalami neuropati, udah nggak bisa lagi merasakan nyeri. Jadi perhatikan kepalanya, sikunya, lututnya, ataupun panggul kakinya, tetap dijaga, dilihat supaya tidak lecet. Ataupun menggunakan yang namanya kasur angin ataupun kasur anti dekubitus. Jadi penting bagi kita untuk memposisikan, penting juga untuk selalu bergerak ya. Biasanya ini tiap 2 jam, miring kiri, miring kanan, tengkurapin, ataupun telentang lagi, tetap harus bergerak sehingga tidak mengalami lecet. Ini juga yang lagi ngetren bagaimana olahraga juga membantu kita mengatasi keluhan neuropati. Jadi kalau ada teman-teman yang keluhan kebas ataupun keluhan keringgingan, ya coba olahraga aerobik, coba jalan aktif, coba naik sepeda, boleh silakan, sepeda statis silakan, pilih aja yang mana yang nyaman, senam silakan, berenang silakan. Dikatakan olahraga aerobik selama minimal 4 minggu, jadi efeknya memang agak panjang ya, selama 4 minggu, dan memang disarankan 150 menit seminggu ya, khususnya pada pasien diabetes. Mungkin 5 kali seminggu dikali setengah jam. Memang olahraganya harus kencang, harus capek, harus tetap digerakkan dan harus rutin baru polineuropati kita bisa berkurang. Katanya di jurnal ini The Application of Exercise Training for Diabetic Peripheral Neuropathy, katanya di jurnal ini ditulis kalau kita olahraga rutin maka nyerinya berkurang, pola jalan kita semakin bagus, postur tubuh dan keseimbangan kita juga makin bagus, otot semakin kuat, dan otomatis juga gula darahnya membaik. Jadi memang banyak bonusnya ya kalau kita olahraga rutin, kalau kita hidup sehat, tambah lagi dengan mungkin diet yang bagus, ditambah lagi dengan ya asupan makanan yang baik, maka kita akan bisa mengatasi yang namanya polineuropati. Memang jika polineuropatinya karena penyakit-penyakit yang primer seperti kencing manis dan lain-lain, itu juga akan mengalami kebaikan kalau kita rutin berolahraga. Atau yang namanya terapi psikologi dan stres ya. Jadi urusan nyeri-nyeri kronis, nyeri yang di atas 3 bulan itu sangat bagus sekali kalau kita mendapatkan support dari teman-teman kita ataupun dari lingkungan kita, dari gereja, dari tetangga ataupun dari tempat-tempat ibadah kita yang ngebantu kita supaya tetap berpikiran sehat, berpikiran bagus walaupun ada banyak sekali masalah kronis dalam tubuh kita. Nah, di Indonesia memang masih kurang ngetren ya terapi psikolog ya. Saya rasa sih ya mungkin kedepannya akan ada psikolog-psikolog klinis yang mau bantu pasien terutama dengan masalah-masalah yang kronis, tentang masalah nyeri yang sudah berlarut-larut, lama-lama kesemutan 2 tahun, 3 tahun. Saya rasa memang ada tempatnya. Mungkin ya kita sendiri ya sebagai umat percaya mungkin kita bantu teman kita kunjungi teman kita ataupun kepada pemuka-pemuka agama, pendeta bisa lakukan konseling-konseling tentang yang intinya menyemangati. Memang kalau memang sudah sampai stres sekali ya silakan ke dokter psikiatri ya.
dokter psikiatri juga bisa membantu masalah-masalah medis yang memang berhubungan dengan psikisnya. Jadi sebagai kesimpulan, neuropati terjadi karena berbagai penyakit, seperti diabetes, karena penuaan juga bisa, karena umur, perlunya pemeriksaan klinis dan penunjang. Jadi ayo kita dari sekarang kita tingkatkan kesadaran kita untuk berobat tentang yang namanya polineuropati perifer, sehingga kita juga mendapatkan efek yang panjang, lebih sehat. Modalitas terapinya banyak sekali, berupa obat-obatan dan juga non-obat-obatan, tadi juga udah kita bahas. Kita cari semua, kita cari informasi yang mana yang bagus, boleh kita teruskan latihan ataupun ke rumah sakit, ke poli rehabilitatif, ke fisioterapi, silahkan saja sampai kita optimal, sampai kita bisa mengatasi sendiri bagaimana kesemutan kita sendiri ini. Perlunya penanganan yang komprehensif pada penyakit polineuropati. Jadi memang penting ya, nggak cuma dokter rehabilitatif, nggak cuma SPKFR, silahkan diskusikan dengan dokter penyakit dalamnya. Kalau memang diabetes, ke dokter saraf juga silakan kalau memang ada keluhan-keluhan yang berkaitan tentang sarafnya, lebih parah lagi mungkin sampai lemah, sampai nyeri, atau ke dokter gizi, silakan ahli-ahli gizi akan sangat membantu kita dalam menangani keluhan polineuropati perifer. Kira-kira untuk sore ini yang bisa saya bawakan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi ke host. Ya, terima kasih Dr. Bona Pardede untuk paparannya, dan ini salah satu juga nih penyakit yang sering saya rasakan ya, seperti di ujung jari kayak ditusuk-tusuk jarum gitu ya. Wah, dan ini sangat berguna sekali nih bagi kita semua. Nah, saya bagi partisipan yang hadir ya, yang mau bertanya silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan ya. Nah, Dr. Bona, ini tadi dipaparkan bahwa biasanya kepada orang yang mulai usia ya, saya nggak mau bilang tua ya, tapi mulai usia gitu kan, yang mendapatkan seperti ini, dan juga mereka yang kurang bergerak ya, tadi ya maksudnya ya. Ya. Yang kurang bergerak, jadi kurang olahraga ya. Dan bagusnya dengan olahraga seperti jalan, berenang, sepeda statis gitu, itu bisa menolong ya dok ya? Ya, bisa. Dan ternyata berarti pengobatannya nggak terlalu mahal ya? Tidak mahal yang seperti ini. Iya ya, nggak mahal ya. Ini ada pertanyaan nih dok, di kolom chat dari keluarga Simbolon. Selamat sahabat dok, saya ada keluhan jari-jari tangan ujung sering kesemutan dan kaki juga sering kesemutan. Telapak kaki terasa panas. Saya ada riwayat migrain. Mohon pencerahan dok. Saya sekarang usia 44 tahun. Terima kasih. Nah, ini nih dok. Jadi dia sering di jari-jari nih, ujung jari. Nah, saya juga pernah ngalamin seperti itu, no. Ujung jari ya, sering kesemutan, atau kadang-kadang kalau tidur tiba-tiba tangan kesemutan langsung begini-begini. Nah, tapi nggak tahu sakitnya apa ya. Cuman gejalanya yaitu kesemutan nih, sama nih seperti keluarga Simbolon. Jadi bagaimana dok untuk menjawab pertanyaan ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang seperti tadi sudah kita diskusikan ya, biasanya keluhannya memang kesemutan ataupun yang namanya tebal ataupun kebas. Dan memang karena sifat dari penyakit ini kan perlahan-lahan sampai nanti ada keluhan. Nah, keluhannya semakin berat ataupun nggak hilang-hilang, jadi memang sudah khas itu yang namanya polineuropati. Mungkin kalau memang kita kesemutannya cuma 1-2 hari hilang, mungkin masih bisa dipertanyakan lah ini kira-kira kenapa ya polineuropatinya? Apakah tadi kan mungkin karena tidur, entah karena salah posisi, jadi sarafnya di ujung kena tekan, kena bantal, ataupun kena kasur. Ya mungkin jangan-jangan memang sudah ada tanda-tanda neuropati, tapi diperberat lagi karena ada penekanan dari ujung-ujung daripada tangan kita. Apalagi sekarang ada riwayat migrain, usia juga udah 44, ya bisa dibilang lah ya. Sekarang usia dewasa ataupun tua ya hampir-hampir 50 memang bisa 44. Ya saran saya memang harus diperiksa ya kira-kira polineuropati ini penyebabnya apa. Tadi kan kita sudah bilang memang ini diagnosanya diagnosa klinis ya. Banyak sekali penyebabnya, apalagi penyebabnya kan penyakit metabolisme, penyakit kronis, penyakit ya yang karena pola hidup kita lah. Contoh misalnya diabetes, kurang bergerak, obesitas, ataupun gangguan kolesterol, hiperkolesterol, hipertrigliserida.
Jadi yang seperti itu kan bisa dicari ya, bisa kita periksa. Apalagi sudah umur 40 tahun, saya sarankan ya sudahlah, nggak ada salahnya kita cari lab yang nyaman, yang nggak terlalu mahal. Udah kita coba cek aja, walaupun nanti hasilnya semua ya jangan-jangan normal, kan itu juga ya. Nanti ada juga kadang-kadang kita berpikir, normal semua, saya ngapain saya berobat? Seperti ya nggak juga senaif itu ya. Sarannya memang kalau memang kita sudah ada keluhan, ya carilah pengobatan, cari dokter, mungkin kan vaskes primer ya, carilah dokter umum yang nyaman, yang enak ditanya. Jangan nanti, dok keluhan saya kebas, ibu, gampang itu digerak-gerakin aja bisa sembuh. Ya nggak seperti itu juga ya, mungkin cari yang betul-betul kita nyaman, kita enak konsultasikannya, panjang lebar, kita kasih segala macam. Nih saya juga ada penyakit migrain nih, kira-kira gimana nih? Nah, sampai nanti kita juga sadar, jadinya kita nggak cuma ngobatinnya, juga pencegahan, lebih kepada preventif. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kalau sudah kesemutan, silakan dicari Pak. Jadi cari tadi yang paling sering ya, diabetes, apakah karena kolesterol. Nah kalau memang itu normal, ya mungkin karena pola hidup kita nih, kita kurang bergerak, kita kurang olahraga, ataupun pola hidup kita masih sering tidur-tiduran, tidak melakukan pola hidup sehat. Dari segi makanan juga kita masih sering cheating, jajan-jajan, minum-minum yang aneh-aneh. Nah itu juga harus kita atasin supaya kita pengen yang sehat. Kalau bisa sih umur panjang. Terima kasih. Terima kasih. Jadi usulan ya untuk yang bertanya tadi, iya, keluarga Simbolon ya, untuk coba cek ya ke dokter ya. Nah, kalau cek ke dokter Bona di Rumah Sakit Advent Bandung itu setiap hari apa, Dok? Oh, kalau saya setiap hari, Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Jam berapa, Dok? Pagi, jam 8 sampai jam 2, silakan datang. Oh, silakan ya, boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung dengan Dokter Bona Pardede setiap hari, Senin sampai dengan Jumat ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dinitri. Selamat sahabat, saya mau tanya, kepala saya sering kesemutan sebagian saja dan saya tidak punya riwayat diabetes, namun kolesterol saya 225. Nah, wah kalau semutan kepala, iya saya juga kayaknya pernah deh. Itu tapi mungkin karena posisi, tapi ini apakah ada hubungannya dengan kolesterol nih, Dok? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau masalah penyakit saraf memang sangat berhubungan juga dengan yang namanya kolesterol ya. Dan kita kan tahu kolesterol kan biasanya ada di darah ya. Jadi darah kita kental lah, istilah yang paling gampang sekarang kan darahnya kental karena memang si kolesterol ataupun ya kolesterolnya ini akan gampang menggumpal di pembuluh darah kita. Jadi itu kan kalau memang pembuluh darahnya besar, nantinya kan akan jadi keluhan-keluhan seperti serangan jantung ataupun stroke ya. Itu udah di pembuluh darah besar, karena memang kita bicara tentang polineuropati di pembuluh darah yang lebih kecil lagi. Jadi memang ada tempatnya juga ya, lebih mirip lah dengan diabetes tadi. Jadi karena gangguan metabolisme, darah kita tidak bagus, maka saraf kita pun rusak. Karena memang juga berhubungan ya. Kalau kolesterol kita tinggi, itu sangat berhubungan dengan keluhan-keluhan yang berupa nyeri, ataupun kebas, ataupun ya keluhan-keluhan saraf itu sangat berhubungan sekali dengan nilai kolesterol. Jadi sarannya memang kolesterolnya harus dikurangi. Tapi ini kan juga kesemutannya ada di bagian kepala ya. Kita juga tadi yang kita sudah bahas, kepala itu kan susunan saraf pusat ya. Jadi memang kalau saran saya sih ya dicek aja. Itu kan bukan sesuatu hal yang apa ya, yang bisa diindahkan lah, bisa ini ringan, kepala saya kesemutan ringan ya. Sarannya sih dengan adanya seminar ini ya harus dicari pengobatannya, harus dicari tuh kira-kira karena apa, apakah betul karena kolesterol ataupun ada kalau istilahnya dari penyakit saraf itu defisit neurologis lain, apakah memang ini sakit-sakit saraf nih berhubungan dengan vertigo kah ataupun migrain kah, ataupun jangan-jangan nanti udah ada beresiko untuk stroke. Jadi sarannya memang diperiksa dulu, silahkan tanya ke dokternya, kira-kira apakah saya sudah cocok nih, pola hidup saya nih, karena kolesterol juga tinggi ya, apakah memang sudah cocok, apa yang saya lakukan, ya kalau memang nggak cocok ya harus berobat, harus ada tambahan seperti obat-obatan untuk menurunkan yang namanya si kolesterol. Karena kan kolesterol juga 200 ya batasnya ya, beberapa lab
200 atau 180 terkadang. Terima kasih. Ya, jadi ini bagus sekali ya dengan maksudnya gini, sign bodinya ya, kalau ada kebas-kebas, ada seperti kesemutan apa itu sebetulnya tanda dari tubuh kita bahwa ada sesuatu masalah gitu ya dok ya. Sebetulnya bagus juga ya, sehingga kita harus memeriksakan mungkin aja tadi itu kolesterol atau gula darah atau ada penyumbatan dan sebagainya ya. Bagus juga sih menurut saya. Ya ada tanda. Nah ini ada Ibu Lina hanya menulis saya 53 tahun. Mungkin pertanyaannya belum selesai dituliskan ya Bu ya. Baik, ini dari Bapak Simon Runtu nih dok. Selamat sore dokter. Ujung jempol kiri dan kanan saya sebelah bawah dekat pergelangan tangan sudah beberapa bulan ini sering merasa nyeri. Apalagi saat saya mengurut pakai jempol, nyerinya sangat terasa. Penyebabnya apa ya dok? Ada obatnya kah? Gimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau sudah jempol kiri kanan sakit ini ya, jadi ya enaknya dibawa ke dokter ya Pak ya. Ya mungkin bisa lah kalau diurut-urut enakan selama 2-3 minggu ya silakan diteruskan. Tapi kalau memang masih mengganggu ya saran saya sih diperiksa ya. Karena memang kan ya jangan-jangan memang ada polineuropati. Tadi udah ada kesemutan ataupun rasanya nggak nyaman di ujung-ujung jari kita, seperti pakai sarung tangan. Jangan-jangan ini masih kecil nih, hanya di jempolnya aja yang merasa nggak nyaman. Karena memang juga tadi kan kita bicara tentang penyakit saraf ataupun penyakit nyeri ya, tentang otot juga. Jangan-jangan memang sendinya juga ada sesuatu Pak, dan itu bisa dibedakan sama si dokter. Dokternya harusnya dengan klinis yang bagus, dengan anamnesa, nanya yang bagus, kira-kira bisa tahu nih ke arah mana. Jangan-jangan sendi Bapak juga error sendinya nih. Kita tahu ada yang namanya asam urat. Kalau asam urat tinggi kan biasanya kena sendi juga ya. Kadang-kadang kiri kanan. Ya silakan ditanyakan apakah memang ada riwayat asam urat. Dan untuk sekarang kan asam urat gampang sekali ya, kalau kita mau mau tahu asam urat kita bagus atau enggak kan silakan ke apotek dekat dengan biaya nggak terlalu mahal. Udah tahu kita. Jadinya besok-besok kita ke dokter, dok ini tangan jempol saya sakit tapi asam urat saya normal nih, tolong dong dianalisa nih, saya belum puas berobatnya nih, harus segera tahu nih kira-kira ini sakit gara-gara apa, apakah perlu lagi cek yang lain-lain, gula ataupun kolesterol, atau memang kalau memang masalah sendi ya jangan-jangan perlu dilakukan X-ray kalau memang sangat mengganggu si Bapak dalam aktivitas sehari-hari. Ya saya rasa memang harus ini Pak ya, berobat. Untuk sementara kalau memang diurut enak ya silakan aja, mungkin tadi kompres hangat, kompres dingin dilakukan bergantian, itu juga bisa membantu Bapak. Kalau memang Bapak masih belum pengen berobat, tapi saran saya sih ya segera berobat Pak. Ayo Pak dicari, bukan nyari penyakit ya, tapi supaya lebih sehat lah seperti itu. Biar gampang penanganannya ya, kira-kira apa gitu ya. Iya, silakan Pak Simon Runtu untuk diperiksakan ya. Nah, ini sambungan dari Ibu Lina tadi ya. Saya 53 tahun suka lemes dari lutut sampai kaki ke bawah. Kenapa ya dok? Apakah itu termasuk polineuropati? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Lina. Jadi tadi memang kalau menyimak tentang pelajaran kita, yang paling ringan, yang paling sering tuh keluhannya memang seperti terbakar, nyeri, kesemutan. Memang kalau sudah kena saraf motorik, jadi saraf motorik ini saraf yang menggerakkan otot kita. Itu biasanya dia lebih besar, dia punya diameter saraf dibandingkan saraf-saraf supaya tahu rasa panas, rasa nyeri, seperti itu. Nah, jangan-jangan memang ya ini polineuropati perifer nih dari segi umur, sudah ya termasuk risiko lah ya, sudah orang tua 53 tahun. Nah, ataukah memang lemesnya, apalagi ditambah lagi yang lemas kiri dan kanan atau hanya kanan nih? Apalagi nanti kiri kanan dokter, apalagi ditambah lagi sekarang sudah sering kram-kram nggak jelas ini, itu sudah sangat sangat beresiko lah, ada kelainan ataupun ada penyakit kronis yang sudah mulai datang ke dalam tubuh kita. Ya silakan berobat, silakan check up, silakan cari informasi yang bagus supaya ya jangan sampai ini tambah parah, masa nanti jadinya nggak bisa jalan karena penyakit ini kan. Jadi memang lebih ke arah preventif nih. Jadi sudah ada tanda-tanda polineuropati perifer, keluhannya apa? Kaki lemas sampai ke bawah. Silakan Ibu dicari tahu tuh sampai tuntas. Terima kasih. Oke.
Terima kasih dok, semoga menjawab ya. Dan ini ada pertanyaan direct ke saya dari Klender ya. Sahabat dok, saya kalau tiap bangun pagi tulang rusuk pasti sakit, nggak bisa langsung bangun. Harus guling kanan dan kiri dulu baru bisa enak bangunnya. Gimana cara mengatasinya dok? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi tulang rusuknya sakit ya, jadi ada nyeri, terutama pada saat tidur. Kalau keluhannya seperti itu memang banyak sekali ini Pak, banyak sekali kemungkinan diagnosa banding ataupun yang terjadi. Saya memang kalau si rusuknya ini kalau kita sudah guling-guling enakan, ya memang itu khas sekali ya. Itu juga dari ototnya juga bisa. Mungkin bisa juga Bapak bantu stretching dulu sebelum bangun tidur. Tambah lagi ya olahraga rutin Pak, banyak bergerak. Pada prinsipnya semakin kita banyak bergerak, otot kita, tulang kita, tubuh kita itu akan semakin beradaptasi bagus. Jadi kalau memang masalahnya masalah otot, masalah muskuloskeletal, Bapak bawa lari, olahraga lari ataupun jalan kaki lah. 3 kali, 5 kali seminggu itu akan jadi enakan. Tapi kalau memang sudah mengganggu sekali, sudah 3 bulan nggak beres-beres, 3 minggu nggak beres-beres, nggak nyaman sekali, saran saya sih memang berobat ya. Jangan-jangan memang ada sesuatu di tulang rusuknya, apakah memang perlu dilakukan rongsen, dan jangan-jangan memang kalau rusuk mana nih Pak? Kalau memang ada rusuknya di sebelah kiri, itu kan daerah jantung ya. Apakah memang ada faktor risiko karena arah sakit jantung? Ya silakan diperiksa. Atau memang di sebelah kanan rusuknya, ya jangan-jangan paru-parunya ada sesuatu bermasalah. Saya rasa sih ada tempatnya juga kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau cuma memang nyerinya di bawah 5 menit, hilang, besok tidur pun kayak gitu lagi, itu khas sekali nyeri otot tuh Pak. Silakan bergerak, olahraga yang rutin. Nah, nanti kalau memang masih sakit, harus segera berobat. Terima kasih. Ya, betul. Dari Bapak Junaidi, dokter saya mempunyai penyakit, kata dokter, stroke infak tangan kanan saya kesemutan. Kaki kanan dari lutut sampai telapak kaki juga kesemutan. Terus kepala bagian kanan juga kebas. Terus ujung jari tengah bagian kanan tangan juga kebas. Dan saya punya riwayat kolesterol di atas 200. Wah, ini banyak kebasnya nih dok. Ya, ini sepertinya kalau ya kan tadi kita sudah bahas ya. Ya. Memang kalau kebas-kebas seperti ini kan ya kita bicaranya sebenarnya penyakit yang ringan ini ya. Maksudnya yang ringan maksudnya dari segi definisi polineuropati perifer. Jadi pembuluh darah yang di ujung-ujung yang rusak. Nah, kalau memang sudah sampai ke stroke itu berarti kan pembuluh darah besarnya juga sudah kena ya. Jadi memang sudah ada penggumpalan, apakah infark ataupun stroke perdarahan yang kemarin sakitnya dulu, ya jangan-jangan memang Bapak udah sakit kolesterol lama, lebih dari 5 tahun ataupun 10 tahun. Mungkin karena masih tangan, kaki aja yang kesemutan, masih aman, masih sehat. Terus hidup tidak sehat, terus tidak olahraga, sehingga sampai jatuhnya ke arah stroke. Udah kena stroke, ya inilah Pak keluhan-keluhannya. Jadi keluhan yang masalah-masalah yang di susunan saraf pusat kita, yang di kepala kita juga ada, ditambah lagi yang di ujung-ujung, jadi memang jadinya ada komplikasi ya Pak ya. Dan karena memang kalau untuk stroke ini kan hati-hati kan, serangan kedua, 3 akan lebih berat. Dan orang yang stroke itu berisiko kena serangan yang lebih berat lagi. Jadi memang kalau memang sudah ada riwayat kolesterol di atas 200, ayo Pak dilakukan pola hidup sehat. Apakah cukup dengan pola hidup sehat, kolesterolnya terkontrol, atau memang perlu obat-obatan? Ada tempatnya juga diberikan obat-obatan sampai kolesterolnya normal. Jadi kalau sudah seperti ini memang penting nih Pak, ini sudah khas sekali polineuropati, ditambah lagi ada riwayat stroke. Jadi memang sudah ada 2 masalah yang harus ditangani dengan bagus. Tetap semangat, tetap hidup sehat ya. Karena memang walaupun kita kena stroke, tetap nih hidup ini kan harus berlanjut. Tetap beraktivitas, tetap ya cari-cari aktivitas ringan. Kalau bisa masih kerja ya silakan terus bekerja, beraktivitas. Ya tambahannya hidup sehat dan ya mungkin jangan jangan stres lah, silakan have fun supaya kolesterolnya tetap turun. Terima kasih. Oke, bagus sekali jawabannya dok. Terima kasih dan semoga menjawab ya Pak. Sehat-sehat ya untuk Pak Junaidi. Ini dari Ibu Rostina Siregar. Selamat sore, mau bertanya, beberapa waktu lalu saya merasa kebas di ujung-ujung jari tangan kanan. Setelah konsumsi B1, B6, dan B12, saat ini sudah tidak rasa, tapi saat ini yang masih terasa
jari tangan kadang terasa kaku. Tapi bila sudah beraktivitas, keadaannya kembali normal. Itu karena apa ya, Dok? Usia saya 67 tahun. Ya, terima kasih atas pertanyaannya pada Ibu Rostina Siregar. Jadi memang udah bagus ya Bu ya, Ibu konsumsi vitamin-vitamin sehingga keluhan-keluhannya membaik. Ya, jangan-jangan memang sudah ada tanda-tanda polineuropati ya. Dan juga jadi kalau memang saraf kita sudah mulai rusak karena diabetes ataupun karena penyakit-penyakit metabolisme lain, ada tempatnya kok kita konsumsi suplemen-suplemen vitamin B ini. Tapi sebagai ini ya, sebagai vitamin ya, sebagai suplemen aja ya, bukan sebagai obat ataupun kita pengen mengurangi gula kita ataupun mengurangi kolesterol kita dengan obat-obat ini. Jadi silakan dikonsumsi aja. Bahkan kalau bisa Ibu cari lagi, googling lagi B1, B2, B6, B12 nih dari buah apa aja sih, dari makanan apa aja, ya nggak apa-apa juga. Jadinya udah stop lah suplemen ini, nanti aja saya pola hidup sehat, saya makan sayur-sayuran. Tapi memang kalau masih ada keluhan kaku di tangan ini memang harus dicari juga ya Bu ya. Karena memang akan sangat mirip ya, kita ini kan memang benar-benar fokus ke polineuropati perifer ya, yang keluhannya saraf ataupun tebal ataupun kelemahan. Mungkin kalau kaku itu memang khasnya ya lebih ke arah sendinya ya Bu ya. Ya jangan-jangan memang sudah ada penuaan nih, sudah mulai 67 tahun ya. Jadi kalau 67 tahun, kalau di kami di orang-orang medis bilangnya ada lagi orang lansia nih, Ibu Peggy. Jadi orang-orang lansia, orang-orang geriatri yang memang itu dia harus banyak sering-sering konsultasi, tanya-tanya penyakitnya sehingga dia preventif tadi ya untuk kesehatan hidup dia. Dan semoga lah kita di Indonesia harapan hidup orang-orang yang lansia ataupun geriatri semakin panjang ya. Karena kita maunya semakin sehat ya, semoga di Indonesia ini makin sehat. Umur 85 pun masih bisa sehat, masih bisa beraktivitas. Karena itu dia, mau berobat, sadar akan kesehatan. Jangan, karena ada gitu ya, saya punya pasien orang tua nih, saban hari nanyain kapan aja pulang, maksudnya istirahat terus ya kan, wah jangan begitulah Oma ya kan, Oma kan udah sehat umur 83 tahun kan harusnya bisa dipakai buat apa ya, ya mungkin kesaksian kah ataupun bahwa acara apa di gereja, jadi kita ngeliat wah nih Oma ini 83 tahun karena hidup sehat bla bla bla. Jangan udah 83 tahun sedikit Dok, kapan saya ini Dok istirahat terus, waduh saya juga serem ya, janganlah begitu Bu, harus tetap nih, karena sesuatu yang bagus ataupun negara yang bagus kan yang harapan hidup orang tuanya juga semakin panjang. Jadi sarannya berobat Ibu Siregar, karena udah ada rasa kaku itu bisa dicari tuh apakah memang karena ada kelainan sendi ataupun karena masalah lain. Yang pasti untuk kesemutannya cocok saja, silakan dikonsumsi vitamin-vitamin seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Dok. Luar biasa ini memotivasi orang-orang tua ya, Dokter Bona ini luar biasa. Memotivasi semuanya yang usia senior untuk tetap semangat, tetap beraktivitas gitu ya. Jadi jangan putus asa seolah-olah besok sudah nggak ada gitu ya Dok ya. Ya. Oke. Ini kembali dari kalender direct message ya, Dok, ada teman saya sering sakit di bahu kanan, itu apa sebabnya? Tapi mesti ke rumah sakit juga ini, karena bahu kanan kan macam-macam ya Dok ya? Ya, jadi kalau untuk bahu kanan memang apa ya kelainan yang lebih besar lah ya, ataupun lebih enaknya sih diperiksa memang kira-kira bahunya ini ada masalah apa nih. Karena memang kalau sekilas sih memang ya pastinya dari masalah sendinya ya, yang paling sering. Sendi dan otot biasanya pada orang-orang tua ataupun karena terlalu banyak bergerak, itulah otot bahu sebelah kanannya itu juga nyeri. Dan enaknya ya ada lagi nanti judul lagi mungkin dari tim Rumah Sakit Advent lah dikembalikan. Lain kali jangan lagi polineuropati, ada topik tentang nyeri bahu gitu tuh, saya rasa juga untuk menarik kita diskusikan tuh. Silakan request ke ya? Pak Joko ya, Pak Joko sebagai koordinator. Iya. Gimana supaya judul-judulnya siap. Ya, terima kasih Pak Joko. Iya, iya. Oh, jadi ada lagi ya khusus ya membahas tentang nyeri bahu gitu ya, Dok ya? Ya, itu saya rasa juga sangat menarik dan relate juga ya bagi teman-teman semua ya untuk nyeri bahu. Betul, nyeri ya, nyeri bahu. Tapi sebetulnya seperti kebas-kebas, kesemutan yang gini nih banyak loh Dok yang mengalami. Jadi saya pikir harusnya banyak yang interest ya. Tapi mungkin mereka nggak tahu namanya bahwa ini adalah polineuropati perifer ya. Oke. Nah ini dari Bapak Budiana.
Selamat sahabat dokter, apa gangguan ginjal, prostat, dan darah kental ada hubungannya dengan polineuropati perifer? Ya, memang kalau yang khusus gangguan ginjal memang sangat berhubungan sekali ya Pak dengan dengan polineuropati. Jadi ginjal itu kan gunanya kan untuk menfiltrasi ataupun menfilter segala macam racun makanan yang kita makan. Dan terkadang ya itu tadi sempat saya bahas, kalau kita terlalu banyak makan logam, misalnya logam merkuri ataupun timbal ya. Karena timbal ini entah asap solar daripada, mungkin dulu kalau di Jakarta kan Metro Mini banyak kan kita banyak ngisep itu kan, ya bisa jadi nanti ujungnya kan ada terjadi yang namanya polineuropati perifer. Ditambah lagi ada komplikasi darahnya kental. Tadi kan sudah kita bahas, darah kental bisa karena diabetes ataupun kencing manis, ataupun yang paling sering juga hipertensi. Bahkan sedikit pun kalau tensinya nggak terkontrol, nanti keluhan tebal-tebal, kesemutan di kakinya pun akan sering keluar ya, karena memang itu dia pembuluh darah yang di ujung-ujung kulit kita itu semua pada menciut, konstruksi karena si tensi tinggi dan lama sehingga si sarafnya juga mengganggu. Jadi sangat ini Pak, urusan fungsi ginjal itu sangat berhubungan sekali dengan keluhan polineuropati. Jadi pada teman-teman sekalian ya silakanlah sayangilah ginjal kita, makanlah yang aman, yang bagus, jangan serba berlebihan, dan itu ya bahan-bahan logam-logam, bahan-bahan kimia semoga lah jauh-jauh semua dari tubuh kita. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Wah, ini luar biasa dikasih tips-tips ya. Dari Ibu Noni Chandra, selamat sore Dokter Bona, mau bertanya. Kadang sekitar daerah tumit kaki sering sakit. Setelah difoto ronsen, hasilnya ada tulang tumbuh tajam ke bawah. Penyebab tulang tumbuh tajam ke bawah apa ya dok? Ya, terima kasih Ibu Noni Chandra. Jadi memang itu sangat sangat sering terjadi juga, terutama pada orang-orang yang sudah berumur. Namanya spur Ibu, istilahnya kalsifikasi ataupun ya mungkin bahasa awamnya sedikit pengapuran ya. Jadi gimana si tulang itu yang memang sudah kalsium tiba-tiba karena ya mungkin karena genetik juga, karena alat sepatu kita kurang bagus, karena berat badan, karena penuaan, sehingga terjadi ada pengerasan di ujungnya. Ada yang namanya spur. Nah, ya kalau tulangnya itu keras, seperti ada tajam seperti itu kan, kalau kita jalan pasti nusuk ke saraf-saraf kita ya. Nah, jadi ya memang jangan-jangan ya belum bisa dibilang polineuropatis ya, memang nyeri nih. Ini memang nyeri karena tumitnya yang error Ibu, jadi segera berobat, segera juga dilakukan biasanya berat badan yang lebih ringan akan lebih bagus. Bisa juga dibantu pakai sepatu yang bagus, obat-obatan anti nyeri juga sangat bisa. Kalau Ibu masih butuh bantuan lagi, silakan datang ke Polirehab Medik, kita fisioterapi itu kakinya, kita kasih latihan-latihan, kita kasih modalitas anti nyeri supaya makin enak itu dia punya tumit. Karena sakitnya memang ringan, tapi secara fungsi sangat mengganggu ini, apalagi kalau memang si Ibu masih aktif ya, jalan-jalan ke sana kemari, apalagi kalau si Ibu pakai hak. Kerjaannya harus pakai hak ya, itu ya pasti setengah mati lah. Udah ada tulang tumbuh seperti itu disuruh pakai hak lagi ya sudah lah, mau gimana mah sakit. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan berkaitan tentang penyakitnya. Namanya ya plantar fasciitis, ataupun kalau memang bisa dipaskan lagi namanya pengapuran tulang, tumit, calcaneal spur bahasa awamnya. Silakan Bu, ayo Bu, berobat Ibu. Kita tunggu. Iya benar. Setelah ini minggu depan langsung berobat ya, datang ke Rumah Sakit Advent Bandung, bertemu dengan Dokter Bona ya Bu ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Medi. Selamat sore Dokter Bona. Tahun lalu saya kena herpes zoster di antara dada dan perut melingkar. Sudah sembuh atau kering. Beberapa waktu lalu sering berasa ditusuk-tusuk jarum dan bergerak-gerak di bawah kulit bekas luka. Apakah ada masuk gejala polineuropati perifer? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi memang ini seperti pertanyaan kalau kita masuk fakultas kedokteran juga nih ya, sangat tajam juga nih. Apakah ini sakitnya polineuropati perifer? Jadi kalau memang dari segi per definisi memang cocok sekali ya. Ini adalah polineuropati perifer. Jadi adanya gangguan saraf yang ada di ujung
Ya, mungkin belum sempat kali ya, poli kan tadi kan kita setuju ya, di tangan, di kaki, mungkin ditambah lagi kiri kanan ataupun atas bawah. Ya, mungkin ini hanya neuropati perifer ini, nggak ada polinya nih. Inilah, dan memang ini khasnya penyakit saraf ya, jadi penyakit saraf, penyakit herpes zoster maksudnya. Jadi ya penyakit sarafnya ada, penyakit infeksinya juga ada. Jadi si herpes zoster ini menyerang ataupun tinggal di saraf yang perifer, yang ada di ujung, yang ada di perut kita, dan itu rusak sarafnya. Ya kan, karena kan kalau keluhan yang khas tiba-tiba merah itu ya, merah dan juga seperti melepuh seperti itu. Dan terkadang juga sangat berat ya, kadang-kadang bisa jadi sistemik tuh. Tapi puji Tuhannya kan membaik dan kering. Dan yang ya agak sedikit mengganggu, mungkin bukan sedikit ya, mengganggu lah Bu, yang pastinya mengganggu karena memang biasanya kerusakan karena saraf ini lebih ke arah sedang ya, ataupun lebih permanen. Akan ada keluhan, ya itu terus, akan ada terus itu sarafnya seperti itu, karena memang sudah ada cedera saraf yang, ya puji Tuhan kalau memang masih bisa balik ya, hilang maksudnya. Tapi ini kan kadang-kadang masih ada di tusuk jarum dan bergerak-gerak. Pada pasien-pasien tertentu tuh memang masih seperti nyeri pada saat sakit, jadi kayak disayat terus itu perutnya. Dan itu sangat mengganggu dan sifatnya juga kronis, nggak hilang-hilang. Jadi ya Ibu, ya semoga lah ini yang ringan ya, kerusakan sarafnya lebih ringan. Ya silakan kalau mau berobat, silakan ke dokter saraf, pasti kasih obat-obatan. Kalau mau ke kami karena medik juga bisa kami bantu tuh, gimana cara untuk mengurangi saraf yang nyeri tadi. Tapi memang dari segi kerusakan, biasanya kalau karena herpes zoster tuh biasanya menetap Ibu. Semoga lah yang menetapnya ini akan ya minimal ringan lah ya. Jadi walaupun masih ada tusuk-tusuk jarum bergerak, ya kita masih bisa aktivitas, masih bisa melakukan hal-hal yang lain. Jangan sampai kalau udah kamu, aduh sakit sekali bekas herpesnya, itu tidur terus 2 jam, 3 jam baru enakan. Jadi ya semoga lah tidak berat gejalanya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, itu berarti menetap artinya bisa dihilangin nggak itu, Dok? Maksudnya hilang sama sekali, jangan menetap. Jadi memang pada prinsipnya nih, kalau dari pelajaran pelajaran kedokterannya ini herpes ataupun zoster kan, biasanya herpes zoster itu biasanya memang tinggal di saraf kita, tinggal tunggu kapan kita stres, kapan kita kecapean, kapan imun kita turun, maka dia akan muncul seperti keluhan-keluhan seperti ini gitu. Jadi kalau kita ingat dulu, kita dulu kecil pernah kena ya cacar air ataupun campak seperti itulah. Jadi si sarafnya tetap tinggal di situ, tapi karena daya tahan tubuh kita bagus, kita bisa, wah nih jangan sampai dia gejala klinis, jangan sampai kambuh nih. Tapi kadang-kadang ada aja yang muncul-muncul seperti ini. Jadi ya penting juga lah kita tidak, ya imun kita dijaga sehingga kita tidak terkena penyakit herpes zoster ini. Betul. Oke, jadi melawannya dengan menjaga imun tubuh kita, ya Dok ya? Ya. Oke. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari Bu Linda. Sore dokter, kalau kita sudah kena pradiabetes dan sekarang makan obat diabetes 1 minggu dan gula puasa saya terkontrol 100 dan gula darah setelah makan 130, apakah saya harus memakan obat diabetes seumur hidup? Ini pertanyaan untuk penyakit diabetes ya. Sementara kita sedang membahas tentang polineuropati perifer. Gitu ya, Dok. Oh, ya nih. Ya mungkin kalau saya mau kasih Boleh kasih masukan, Dok. Kasih masukan ya. Ya. Ini saya rasa sudah keren sekali nih Bu ya, kalau memang kita nih teman-teman sekalian yang mendengarkan ini sudah katam dengan istilah yang namanya pradiabetes. Ya, semoga lah kita semua orang Indonesia pengen mencari apakah saya pradiabetes atau tidak. Karena memang saya juga kebetulan kemarin ada penelitian kecil-kecilan, nggak semua itu Bu, kita individu bahkan mungkin yang well educated aja, yang usia-usia aktif 30-50 tahun, nggak semua pengen nyari apakah saya pradiabetes atau enggak. Karena kan ada kriterianya ya. Mungkin nanti kalau ada kriteria silakan Pak Joko lagi nih, tanya Dokter Ervita, ahli penyakit dalam endokrin, atau ya dokter penyakit dalam, Dokter Rudi Satigi lebih menekankan lagi, ayo semua kita di Indonesia ini cari apakah kita pradiabetes atau enggak. Karena memang kedepannya sangat bagus ya, kalau memang lebih cepat pradiabetes kita atasin, hidup sehat, nah itu harapan hidup kita, kualitas hidup kita akan semakin bagus lagi. Dan bagaimana kalau gulanya terkontrol tanpa obat, ya mungkin silakan tanya ke dokternya ya, kan nggak boleh asal-asalan kita stop gulanya ya.
Tapi ya kalau memang dengan lifestyle modifikasi sudah berhasil kita atasi gulanya, ya dokter juga pastinya akan setuju. Asalkan ya itu jangan cheating, jangan lagi nanti bandel, kita minum lagi misalnya air gula atau teh manis banyak seperti itu kan, ataupun sirup, jadi gulanya naik lagi. Terima kasih. Ya, makasih. Ini ada direct message juga dari Ibu Tiur Panggabean. Umur saya 65, masih cukup bergerak banyak. BP rata-rata 130, strip 14. Jempol kaki kanan kondisi selalu kebas. Ini pertanyaannya apa ini? Sorry, BP-nya 130/80 atau 180/80. Gangguan prostat, apa ada hubungannya dengan polineuropati perifer? Oh, sorry, ini Ibu Tiur, maafkan ini pertanyaannya kurang jelas ya. Saya pergi ke Bapak Riki. Dok, kalau pas tidur saya terasa nyeri di kedua sendi. Itu kenapa ya? Kedua sendi apa nih, baby atau maksudnya apa nih? Ini Pak Riki. Nyeri di kedua sendi. Oke. Apa itu maksudnya tuh Dokter Bona? Oh, sendi bahu. Ya, ini pengetikannya di ini. Jadi di kedua sendi bahunya dia suka nyeri kalau pas tidur. Ya mungkin kalau saya mau tanggapi, kalau memang nyeri sendi pada saat tidur ya memang harus dicari tahu ya Pak ya. Kira-kira penyakitnya gimana? Apakah memang berkaitan dengan pekerjaannya, jangan-jangan seharian jalan terus, naik turun tangga, angkat-angkat berat, tiba-tiba nyeri sendi, besok bangun ya otomatis enakan karena sudah nggak angkat-angkat lagi kan. Tapi nanti tiba-tiba angkat-angkat lagi, ya datang lagi nyeri sendinya. Apalagi ditambah lagi kalau berat badan, ataupun ya memang enaknya diperiksa Pak, apakah memang ada kelainan di sendinya. Apakah mungkin ini sendi lutut nih, atau memang hanya ujung kaki, ataupun hanya polineuropati, ya sarannya sih berobat supaya lebih jelas lagi tentang keluhannya. Iya, jadi lagi-lagi ya datang berobat di Rumah Sakit Advent Bandung. Nah ini dari Bapak R. Budiana, tadi katanya belum dijawab, terlewat. Gangguan prostat apa ada hubungannya dengan polineuropati perifer? Oh, tentang prostat ya? Pak, terus terang saya belum bisa ngasih pendapat Pak tentang penyakit prostat ya. Maksudnya prostat apakah memang benjolan prostat kah, atau memang kanker prostat kah? Mungkin kalau memang sudah berat, dapat banyak makanan obat-obatan, ya mungkin akan berhubungan dengan polineuropati ya. Tapi kalau memang hanya pembesaran prostat dan keluhannya misalnya gangguan buang air besar, buang air kecil yang nggak lancar, saya rasa sih belum ke arah sana Pak. Belum bisa, nggak ada hubungan langsung ya antara prostat dan juga polineuropati. Tapi kalau memang sakit prostatnya berat, misalnya ya keganasan ataupun tumor prostat, mungkin akan berhubungan dengan polineuropati. Polineuropati lebih banyak berhubungan dengan penyakit-penyakit metabolisme Pak, tadi manis, ataupun ya tensinya tinggi, terus-menerus, itu akan berhubungan dengan keluhan polineuropati. Terima kasih. Oke. Dari Ibu Lydia Suyati, malam dokter, kalau ada benjolan di payudara dan mulai pecah-pecah seperti bisul, penyakit apakah itu dan mohon rekomendasi obat, anak saya umur 19 tahun. Nah ini beda lagi ya dok ya. Gimana nih dokter mau ngasih jawaban walaupun agak berbeda dengan pembahasan? Ya, Ibu Lydia, semoga segera berobat ya Bu ya. Saya rasa ini sudah bukan keluhan yang biasa-biasa aja ya. Bisul di payudara, usia muda lagi. Kan jarang seperti itu ya. Silakan berobat. Silakan cari, mungkin kalau bingung ke dokter umum dulu aja. Mungkin nanti kalau memang kesulitan, ya silakan cari mungkin ke dokter bedah ya. Dokter bedah bisa yang memang urusan, biasanya urusan apa ya, area situ mungkin ya silakan dikonsultasikan Bu. Yang pasti saya rasa sih harus berobat ya. Dibawa aja berobat Ibu. Itu umur 19 tahun
nggak normal, maksudnya nggak lazim ada keluhan seperti itu. Semoga cepat dapat kenapa dan sembuh. Terima kasih. Iya, jadi disarankan ya Bu ya untuk bawa ke rumah sakit, mungkin berobat pada dokter umum dulu, nanti setelah itu dokter umum akan mengarahkan ke mana gitu ya Dok ya. Ya. Ini direct message dari Bu Tiur Panggabean tadi yang diceritakan, ini kondisi jempol kaki selalu kebas. Apakah berobat ke dokter Pardede atau ke dokter spesialis lainnya? Nah ini. Ya Bu, kalau menurut saya memang silahkan dicari dulu kira-kira faktor resikonya apa aja ya. Apakah memang tensinya bagus, tadi kita sudah banyak bicara panjang lebar tentang apakah gulanya, ataupun ada penyakit-penyakit metabolisme lain. Karena saya memang enaknya berobat, ataupun screening ya, cek darah, kira-kira saya punya faktor resiko apa lagi. Apalagi kalau ditambah sudah umur ya, di atas 50 tahun, ya silahkan cek darah. Nanti kalau memang mau kita bantu, ya silakan juga datang ke poli rehabilitatif, biar kita cari itu kira-kira jempol kanannya tuh kesemutan kenapa sih? Apakah memang ada masalah yang lain atau memang pure polineuropati perifer hanya jempol kanan? Itu kan lebih ringan ya. Jadinya kita juga lebih tenang ya. Oke nih dokter bilang ini masalah metabolik sistemik, yang lain-lain aman Ibu. Ini hanya masalah si jempol aja yang polineuropati, ataupun sebagai tadi ya alarm lah, supaya kita preventif, lebih sehat lagi nih, jaga makanan, tetap aktif olahraga, tetap melakukan pola hidup sehat, sehingga kesemutannya nggak nambah. Jangan ntar tiba-tiba jadi semua kaki kesemutan, pindah lagi ke kaki kiri. Jadi yang seperti itu harus segera dicegah. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ruth. Kalau kebas di telapak kaki setelah kemo, apa bisa disembuhkan? Ya Ibu, ini memang suatu hal yang memang saya juga concern sekali ya. Jadi banyak teman-teman kita yang dapat obat-obatan yang ya obat-obatannya lumayan kita bilang obat keras lah ya. Obat kemoterapi, mungkin obat yang harus dimakan selama 6 bulan, 9 bulan, ataupun ya lebih dari sebulan lah makan obat terus. Nah, jadi ya memang akan ada risiko untuk polineuropati di berbagai macam keluhannya, dari yang keluhan paling ringan sampai yang paling berat. Kalau paling ringan ya jangan-jangan cuma seperti terbakar, kesemutan, geringgingan, kebas-kebas. Tapi bisa juga nanti jadinya ya seperti kelemahan, ototnya semakin tipis, semakin tepos. Jadinya semakin ya nggak bisa ngapa-ngapain karena penyakitnya ataupun karena pengobatan kemoterapinya. Jadi penting tuh Bu. Saya baca artikel terakhir, boleh kok pasien yang di kemo itu olahraga, masih boleh Bu. Pasien yang dengan kemoterapi disuruh jalan pagi 5 kali seminggu itu masih oke, masih silahkan aja. Tapi tanya dulu dokternya. Nah, kebetulan saya kan dokter rehabilitasi medik ya. Jadi memang kami tuh sebenarnya apa ya? Ya memiliki pengetahuan tentang olahraga apa yang boleh dan nggak boleh kalau Ibu pada kasus seperti ini. Khususnya pasien-pasien kanker ya. Silakan jadi kalau pasien kanker yang pengen lebih bugar lagi, ada keluhan lemes, ada keluhan kesemutan, silakan datang ke poli medik. Nanti kita ajarin. Walaupun memang dari segi fasilitas kita masih kurang sekali, Ibu Peggy. Harusnya memang pasien dengan kanker yang sudah sakit berat dengan on kemoterapi gini harus bisa kita latih lari sejam, lari setengah jam, dan itu harus di hospital base, harus kita liatin ini kan pasien khusus. Ya, kita suruh lari, kita liatin terus, kita jagain. Mungkin dokter mediknya jagain atau fisioterapinya jagain. Tapi memang untuk di Indonesia masih belum apa ya, masih belum ke arah sana. Yes, tapi puji Tuhan dengan adanya kemajuan teknologi, semoga yang gini-gini bisa kita tanganin. Jadi ya, mungkin ya jangan-jangan ya saya juga punya cerita nih orang yang cancer, post kemo, lomba maraton itu kan merupakan sebuah hal yang saya sih keren ya. Kalau saya orang muda mungkin, kalau yang orang-orang tua, waduh saya udah cancer, kemo, ngapain lagi saya maraton dokter, yang bener-bener aja lah. Tapi kan kalau yang untuk usia-usia apa ya, usia-usia aktif itu sebuah hal yang keren dan nambah gitu bicara tentang kualitas hidup ya. Jadi kita lebih berkualitas hidup kita. Karena apa? Karena saya berolahraga. Jadi hal-hal seperti itu yang semoga kita orang Indonesia budaya-budaya seperti itu bisa lebih nyampe lagi lah ke sini. Jangan nanti pokoknya udah cancer, udah kemo berapa kali, ya udahlah ini udah berat ini. Nggak boleh seperti itu.
Iya, harus semangat ya, harus tetap melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya, Dok ya. Ya. Mm-mm. Baik, untuk selanjutnya dari Bapak Ewar. Mau tanya dok, apakah ada pengaruh dengan penggunaan pakaian yang ketat sehingga mempengaruhi saraf-saraf dan efeknya suka terjadi kesemutan? Ya Pak, terima kasih. Jadi memang ya sangat berefek ya Pak ya. Hmm. Penggunaan pakaian-pakaian ketat kan, ya contoh kalau kita pakai kaos kaki terlalu ketat aja kan, kalau kita buka kan seperti mengkerut gitu semua kulit kita. Ya, otomatis saraf yang di dalam situ, saraf perifernya itu ya akan terganggu ya karena stasis tadi, karena ada tekanan daripada si kaos kaki ataupun pakaian yang ketat-ketat ini. Jadi memang sangat disarankan Pak, kalau memang ketat banget ya harus dilepas itu minimal maksimal 4 jam 5 jam copot lah. Baru pakai lagi kaos kakinya. Biarkan aliran darahnya makin bagus juga, aliran sarafnya juga oke lagi, baru nanti dipakai lagi. Jadi memang hati-hatilah, terutama mungkin perempuan ya, ada pakaian-pakaian yang lebih ketat supaya kelihatan lebih bagus. Nanti malah jadi polineuropati. Tapi ya jarang sih, biasanya kan memang tubuh kita kan sudah alarm ya. Pokoknya nih kalau something wrong pasti kita lepas itu baju kan, pasti kita lepas dia punya kaos kaki karena memang sudah mempengaruhi tubuh kita. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih dok untuk jawabannya. Dari Bunga Bondar. Selamat sahabat dok, mau tanya. 4 jari tangan saya sebelah kanan kebas-kebas. Sudah diterapi 5 bulan dan sudah dikasih obat glukosamin dan dexamethasone sama anti nyeri, tapi kebas-kebasnya belum hilang. Apalagi saat malam hari, apakah ada gerakan yang bisa dilakukan di rumah? Ya, jadi memang kita bicara tentang keluhan kebas ya. Memang kebas ini khas sekali untuk keluhan gangguan fungsi saraf ya. Memang terkadang itu si dokter langsung kasih obat-obatan dan juga terapi, mungkin fisioterapi juga latihan. Jadi memang perlu ini Pak diagnosa yang bagus juga ya. Jadi ya tadi kan saya sudah bilang apakah perlu nih, jangan-jangan bukan hanya ada penyempitan saraf di pergelangan tangannya. Jangan-jangan ada yang lain, jangan-jangan ada karena ya diabetes ataupun yang tadi metabolisme atau yang tadi sudah sempat saya bahas ada yang namanya elektrofisiologi Pak. Jadi bisa tuh dicek secara angka, secara kecepatan saraf, daya hantar, ini tangan rusak nggak? Karena memang kami dari segi dokter-dokter juga kadang-kadang ya itu dia, udahlah nggak usah lagi dicek kecepatan sarafnya, orang udah kelihatan kok jelas sakitnya, langsung aja obatin. Nah, padahal dari satu segi kan, di satu sisi data-data seperti itu penting ya. Jadi kalau memang Bapak mau diteruskan lagi, silakan Pak periksa sarafnya. Bisa ada yang namanya elektromiografi ataupun NCV supaya dipastikan nih kalau apakah ini memang nyeri pergelangan tangannya memang pure perifer yang rusak atau memang ada sakit yang lain ataupun tadi cek darah. Obat-obatan silakan dikonsultasikan ke dokter yang kasih apakah memang masih indikasi, dan kalau memang ada latihan ya biasanya kalau tangan kebas ya digerak-gerakan seperti tangannya digerak-gerakan seperti itu berulang-ulang. Nanti biasanya sih kalau memang sarafnya karena penekanan saraf carpal tunnel tadi saya bilang ada saraf di sini satu itu yang menekan, kalau kita kebas-kebas itu kan lebih enak, biasanya dia akan melepas lagi. Tapi ada terkadang ya kita perlu kirim juga misalnya ke dokter bedah apakah memang penekanan sarafnya bisa dirilis, bisa dioperasi. Nah, jadi memang ada step-step, ada semua bisa dicari, semua bisa ditanyakan kepada dokternya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan juga dengan prognosa Bapak ya, kira-kira ini penyakit apa sih, bisa sembuh hilang bebas atau memang ya sudah ini akan jalan terus. Terima kasih. Baik, terima kasih dok, semoga menjawab ya untuk Ibu Bunga Bondar. Dan dari ini Ibu Ruth Mutia Silalahi, mau tanya dok, kalau sebagian telapak kaki agak kebas, kenapa ya? Nah ya memang kalau sebagian telapak kaki agak kebas ini memang khas sekali ya, mungkinlah tanda polineuropati yang sangat awal. Jangan sampai nanti dari sebagian telapak kaki jadi naik ke mata kaki, pindah lagi ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Jadi kalau memang sudah ada faktor risikonya, silakan Bu, dicek Bu, tubuhnya Bu, cek darah, cek segala macam yang lengkap-lengkap. Semoga ya bisa dapat kira-kira kenapa. Kalau yang masih nggak dapat juga, ayo silakan kita berobat ke medis biar kita mungkin bisa bantu terapi.
Mungkin kalau sementara di rumah mengganggu sekali, silakan dikompres-kompres, dingin, hangat, rendam air dingin, hangat, dicoba trial error yang mana yang nyaman. Jangan lupa tetap olahraga dan hidup sehat. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih jawabannya, Dok. Ini dari Bapak Junaidi lagi ya. Selamat sore, Dokter Bona. Terima kasih untuk penjelasan yang bagus, jelas. Saya Junaidi, saya sudah konsultasi dengan Dokter Saraf dan dikasih obat, tapi makan obatnya bolong-bolong. Apa berpengaruh untuk kesembuhan? Dan untuk menghilangkan ketergantungan obat dari dokter harus melakukan apa? Ya, jadi memang kalau masalah saraf gini sangat pentingnya kita memang banyak konsultasi dengan dokternya ya Pak ya. Ya, mungkin titip pertanyaan aja ke dokternya, Dok. Ini kira-kira penyakit saya nih, apakah memang bisa hilang seminggu 2 minggu atau memang saya akan terus kesemutan ataupun nyeri ini selama 6 bulan, setahun ataupun seumur hidup saya, ya silakan aja ditanyakan yang seperti itu. Kalau memang ada sakit-sakit kronis yang memang tadi saya sudah sempat bilang nggak hilang selama 3 bulan, bahkan divonis ya tahunan bakalan sakit-sakit seperti ini, ya mungkin ya silakan juga kita konsultasikan kepada misalnya psikolog tadi, pada dokter psikiater. Dok, saya nggak nyaman sekali dok, jadi saya udah hilang-hilang ini, dokter udah coba segala macam obat, tambah lagi saya makan obatnya bolong-bolong lagi. Nah, itu gimana sih dok? Hidup saya ini harus bagaimana? Ya ada tempatnya ya. Jadi dilakukan yang namanya prognosa. Silakan dokter kasih tahu. Ya kalau memang akan terus-menerus seperti itu ya silakan diberitahu kepada si pasiennya. Jadi pasiennya juga tahu apakah memang harus ini obat makan terus-menerus atau memang nanti ditambah lagi. Kalau kami kan rehab medik itu kan bantu ya dengan alat-alat fisioterapi. Atau jangan-jangan sakit ini berkurang kalau Bapak tiap hari olahraga, nah, itu bagaimana? Dicoba dulu ya Pak. Segala macam pola hidup sehat yang memang hitungannya murah ya, murah, efek sampingnya sedikit ya silakan dicoba. Jangan-jangan memang ya saya bisa berdamai ataupun hidup dengan kesemutan saya, dengan nyeri saya seumur hidup, tapi saya masih tetap berlanjut kehidupannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Bona Pardede. Sekarang sudah kita akan beralih ke sesi berikutnya karena matahari sudah terbenam. Bolehkah Dokter Bona memberikan closing statement-nya untuk semua partisipan yang mendengarkan? Ya, terima kasih Ibu Peggy. Jadi memang hari ini kita belajar banyak tentang yang namanya polineuropati, tentang kesemutan, keringgingan, dan juga kebas-kebas, tebal. Jadi ya semoga teman-teman dengan pelajaran ini lebih tahu lagi kapan sih saya harus konsultasikan masalah kesehatan saya, dan yang lebih penting lagi gimana sih sebagai preventif ya, sebagai pencegahan supaya saya tidak kesemutan ataupun saya tidak mengalami penyakit-penyakit kronis lainnya, terutama yang berhubungan dengan penuaan ataupun penyakit-penyakit pola hidup tidak sehat. Salam sehat, selamat sore, selamat sahabat. Iya, terima kasih Dokter Bona Pardede sudah memberikan masukan kepada masing-masing kita ya dengan konsultasi yang begitu baik, tips-tips kesehatan. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu motivasi rohani yang akan disampaikan oleh Pendeta Dhani Rampen. Judulnya adalah Sudahkah Anda di Booster? Nah, kita akan mendengarkan ya. Selamat sore Pendeta Dhani Rampen. Selamat sore, Ya. sahabat. Selamat sahabat. Waktunya kita akan mendengarkan motivasi rohani karena sudah matahari sudah turun ya, sudah maghrib. Dan silakan Pendeta Dhani Rampen. Setelah selesai firman, boleh langsung tutup dengan doa berkat. Baik, terima kasih Ibu Peggy untuk waktu yang diberikan pada saya untuk membawakan renungan firman Tuhan. Tentu kita juga berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu yang begitu indah pada sore hari ini untuk bersama-sama bersekutu, mendengarkan nasihat atau masukan dari dokter, dan juga sekarang mendengarkan nasihat atau masukan dari firman Tuhan. Selamat sore, selamat sahabat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Tentu kita semua terberkati dan merasa bersukacita atas berkat-berkat Tuhan yang begitu indah. Izinkan saya untuk
membagikan screen sebagai renungan yang saya akan bawakan pada Sabat sore hari ini. Tema yang saya bawakan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Peggy Iskandar tadi adalah apakah Anda sudah di booster? Ya. Belakangan ini di Jakarta khususnya, karena berketepatan saya tinggal di Bekasi dekat dengan Jakarta, begitu banyak tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang menawarkan untuk vaksin booster. Ya. Bahkan sampai di perempatan jalan di dekat kompleks di mana kami tinggal, itu ada pos-pos polisi yang menggunakan pengeras suara dan meneriakkan booster, booster, booster. Yang belum di booster, di sini ada vaksin booster. Ya. Begitu banyak tempat untuk mereka yang mau vaksin booster atau vaksin ketiga. Padahal beberapa waktu yang lalu, pada waktu kami, khususnya istri saya mau mencari vaksin booster, cukup susah sampai kita harus pergi ke Pademangan di daerah Jakarta Utara di Kemayoran. Padahal kami tinggalnya di Bekasi ya. Demi untuk mendapatkan vaksin booster. Jadi ada sedikit yang ingin saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dari tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 5 atau 6 Maret, saya kebagian jatah untuk terpapar COVID-19 ya. Sampai 9 hari berada di ICU. Karena saya ada komorbid, jadi saya cukup berat, jadi saya harus dirawat di ICU untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif, lebih serius supaya boleh segera sembuh atau terbebas dari virus COVID-19. Yang mau saya sampaikan di sini adalah pada waktu di dalam perawatan, dokter menanyakan apakah saya sudah divaksin. Dan saya katakan saya sudah divaksin 2 kali. Memang belum sempat di booster. Masih cari-cari untuk vaksin booster, tetapi tiba-tiba saya sudah terpapar. Dan dokter mengatakan, syukur Bapak sudah divaksin sampai dengan 2 kali. Cuma sayang belum sampai di booster. Kalau tidak divaksin, mungkin Bapak lebih berat lagi dari sekarang ini. Dan itu juga disaksikan dengan orang yang di sebelah saya. Kebetulan saya di ICU, ada 2 orang, dan di sebelah saya ada bapak-bapak yang umurnya sudah 50-an, dan dia cukup berat. Bukan cukup berat, malah sangat berat. Saya bisa melihat bagaimana penderitaannya, oleh karena dia bersaksi bahwa dia belum pernah di booster. Belum pernah divaksin malahan, bukan di booster ya. Belum pernah divaksin. Dan dia mengatakan sangat menyesal kenapa dia tidak divaksin. Sekarang saya harus menderita seperti ini. Jadi dari sini saya melihat bahwa pandemi yang sekarang kita alami seluruh dunia ini, betul-betul vaksin ini bukanlah sesuatu yang hanya isapan jempol, tetapi betul-betul bermanfaat. Bahkan dokter juga mengatakan demikian. Kalau saya tidak divaksin, mungkin saya lebih berat. Bahkan lebih baik kalau saya di booster. Nah, ini saya sampaikan foto saya pada waktu sakit. Ya. Saya menggunakan oksigen tekanan tinggi. Nah, tapi tentu yang ingin saya sampaikan di sini bukan booster soal COVID-19 atau booster vaksin. Karena saya bukan pakar COVID, saya bukan dokter, saya juga bukan ahli virus. Tetapi ada booster yang lain yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pada saat ini. Yaitu yang saya ingin sampaikan pertama-tama adalah tentang pengalaman kebangunan pada zaman Samuel. Ya, pada zaman Samuel khususnya bangsa Israel. Kita ketahui bahwa pada saat itu bangsa Israel mengalami kepahitan hidup. Ya, kepahitan hidup. Kenapa dikatakan kepahitan hidup? Oleh karena mereka selalu mengalami kekalahan peperangan atas musuh-musuhnya.
Kalau kita baca dalam firman Tuhan, sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat dikdaya, yang sangat diberkati oleh Tuhan dengan kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan menghadapi musuh-musuh mereka. Tetapi mereka tiba pada suatu waktu, mereka harus menelan kekalahan demi kekalahan di dalam memerangi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan itu dikatakan bahwa bangsa Israel mengalami kepahitan hidup, yang tadinya tidak pernah merasa kalah, sekarang mereka harus mengalami kekalahan. Dan yang lebih membuat mereka terpuruk adalah oleh karena tabut Tuhan, yang mana ini adalah lambang kekuatan mereka, dirampas dan ditawan oleh bangsa Filistin, musuh mereka. Sehingga menyebabkan kurang lebih sebanyak 30.000 orang dari bangsa Israel ini tewas. Dan yang lebih menyedihkan lagi, lebih pahit lagi adalah anak daripada Imam Eli yang mereka hormati, yaitu Hofni dan Pinehas, harus tewas di tangan musuh pada saat mereka sedang membawa tabut perjanjian. Dan lebih daripada itu lagi, yang lebih pahit lagi yang mereka alami adalah imam mereka, imam besar mereka, yaitu Eli, pada saat mendengar kabar bahwa bangsa Israel terpukul kalah oleh bangsa Filistin, bahkan kedua anaknya tewas, ia pun terjungkal dari kursinya dan ia pun meninggal dunia. Ini adalah zaman kepahitan yang dialami atau yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita mau lihat di dalam firman Tuhan, apa sebenarnya yang menjadikan bangsa Israel begitu terpuruk dan mengalami kepahitan? Apa sebenarnya yang telah dibuat bangsa itu? Ternyata bangsa Israel pada zaman itu atau pada saat itu tidak lagi setia kepada Allah. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi melayani Allah yang sudah selama ini memberkati dan melindungi mereka. Sebaliknya, mereka justru melayani Baal dan Asitoret, dewa orang Kanaan. Berbalik, jadi mereka berzinah di dalam rohani. Mereka telah melakukan perzinahan. Yang tadinya melayani Allah, yang tadinya setia kepada Allah, sekarang mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala, yaitu dewa orang Kanaan. Dan inilah yang membuat Allah meninggalkan mereka. Dan mereka tidak lagi terbiasa untuk datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Inilah yang membuat mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Sehingga mereka mengalami kepahitan. Oleh karena mereka meninggalkan Tuhan, sudah barang tentu Tuhan tidak lagi datang untuk menolong umat bangsa Israel pada saat itu. Lalu apa yang Tuhan minta bagi bangsa Israel pada saat mereka sedang mengalami kepahitan? Logikanya, kalau bangsa Israel sedang mengalami peperangan, tentu yang harus dibenahi adalah pasukan mereka harus lebih kuat. Senjata mereka harus lebih baik. Tetapi Tuhan tidak meminta bangsa Israel untuk membuat pasukan khusus yang hebat. Bahkan Tuhan tidak meminta bangsa Israel untuk menyiapkan senjata-senjata yang hebat. Ya. Tuhan hanya meminta supaya bangsa Israel dibooster. Ya. Harus dibooster bangsa Israel ini. Mereka sudah divaksin oleh karena mereka sudah menerima Tuhan sebagai pemimpin mereka, sebagai Allah mereka. Tetapi itu tidak cukup, harus dibooster. Apa yang dimaksudkan dengan booster pada saat ini? Yaitu mereka harus mengalami kebangunan rohani. Mereka, bangsa Israel, harus mengalami pembaharuan rohani. Seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 7 ayat 3 dan 4. Mereka harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Mereka harus menjauhkan para allah asing dan Asitoret dari tengah-tengah mereka. Mereka harus menunjukkan hati mereka kepada Tuhan, yaitu dengan hanya beribadah kepada Tuhan. Dan kalau ini mereka sudah lakukan, kalau ini sudah dilakukan oleh bangsa Israel, maka Allah akan melepaskan mereka dari penindasan bangsa Filistin. Bahkan di dalam Samuel 7 ayat 3, Tuhan mengatakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati,
Maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang diminta Tuhan kepada bangsa Israel. Berbalik, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan sambutan bangsa Israel, umat Israel, di dalam Samuel 7 ayat 4, dikatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Ya, mereka tinggalkan semua itu dan mereka mengadakan revival and reformation. Mereka mengadakan pembaharuan dan reformasi di dalam hidup mereka, yaitu dengan cara mereka menjauhkan para Baal dan Asitoret. Ya, mereka menjauhkan semua yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dan sekarang mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya datang menyembah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Samuel. Oleh karena mereka sudah kembali. Dan Samuel mendoakan umat itu pada Tuhan. Dan terjadilah pembaharuan dan reformasi di dalam bangsa Israel pada saat itu. Seperti yang terjadi di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 4 kepada umat-umat Tuhan di gereja yang mula-mula. Mereka berdoa, mereka melakukan pelayanan untuk firman Tuhan, supaya ada pembaharuan dan reformasi di dalam kehidupan kerohanian mereka. Mereka berdoa, melayani firman Tuhan, ya, supaya mereka dapat memusatkan pemikiran mereka di dalam doa, kemudian mereka melayani firman, dan kejadian atau apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita ini, ya. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kenapa, saudara? Ini harus terjadi dalam hidup kita sekarang ini karena di dalam buku Zefanya 1 ayat 14, hari Tuhan sudah sangat dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas, sudah semakin nyata, sudah semakin terulang lebih sering lagi di dalam kehidupan kita belakangan ini, di mana kita lihat bencana alam di mana-mana, ya, yang tadinya tidak pernah terjadi bencana alam sekarang sudah terjadi, walaupun sudah lama kita dengar, tetapi ini intensitasnya semakin banyak. Penyakit di mana-mana, kita sekarang sedang ada pandemi, ya, penyakit lebih bermacam ragamnya, bahkan peperangan. Ya, kita tahu belakangan ini sedang didengung-dengungkan bahwa perang dunia ketiga sudah pecah oleh karena Rusia mengadakan invasi ke Ukraina, dan akan ada banyak negara-negara yang terlibat. Bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, ini bukan masalah. Mau bencana alam kek, mau sakit penyakit, banyak kayak peperangan terjadi atau perang dunia ketiga terjadi, itu bukan masalah bagi kita. Masalah bagi kita adalah, atau tanda tanya bagi kita adalah, apakah kita punya iman yang teguh, ya? Apakah kita mempunyai iman yang kuat untuk menghadapi ini semua? Karena ini Tuhan sudah katakan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua akan ada banyak permasalahan demi permasalahan yang akan terjadi. Oleh karena itu kita perlu iman yang kuat, dan supaya kita punya iman yang kuat kita harus dibooster, yaitu dengan adanya reformasi dan pembaharuan dan reformasi. Ada 3 kriteria bagi mereka atau ciri-ciri orang yang melakukan revival and reformation atau pembaharuan dan reformasi. Yang pertama, mereka peka terhadap lingkungannya. Peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Mereka akan berduka cita atas dosanya dan dosa umat-umat Tuhan yang lain. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita tadi siang, bahwa kejahatan yang paling besar adalah pada saat manusia berdosa tidak lagi merasa itu dosa, merasa bahwa dosa itu sudah biasa, tidak merasa masalah lagi terhadap dosa. Tetapi orang yang melakukan reformasi dan pembaharuan, mereka akan bersedih oleh karena dosa. Kemudian yang kedua adalah berani dan bertanggung jawab. Mau bertindak
dan mau melakukan revival and reformation. Seperti yang tertulis di dalam buku Ellen White, buku yang ditulis pendidikan yang ditulis Ellen White, halaman yang ke-57. Ya, di sana dikatakan kebutuhan terbesar dari dunia ini adalah kebutuhan akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam sanubarinya setia dan jujur. Manusia yang tidak segan menyebut dosa itu dosa atau dengan nama yang sebenarnya. Manusia yang angan-angan hatinya setia kepada tugas seperti jarum jam menuju kutub. Manusia yang mau berdiri walau langit runtuh sekalipun. Yang ketiga, kriteria dari pelaku revival and reformation adalah orang yang memiliki iman. Dan ciri-ciri orang yang memiliki iman adalah mereka orang yang setia belajar firman Tuhan, yang setia baca Alkitab. Ya. Yang kedua adalah mereka yang tekun di dalam berdoa. Tekun di dalam berdoa. Sekarang banyak program-program yang dilakukan supaya kita ikut terlibat di dalam baca Alkitab, di dalam doa, doa pagi, doa subuh, doa siang hari, doa malam hari. Kemudian orang yang mau atau aktif di dalam bersaksi dan menginjil. Jadi kalau ada kriteria ini di dalam diri kita, puji Tuhan, berarti kita sudah menjadi pelaku pembaharuan dan reformasi. Kalau belum, mari kita datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, supaya kita mau melakukan reformasi dan pembaharuan di dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan memanggil kita di dalam tulisan Ellen White, Selected Message 1 halaman 128. Allah memanggil kita terhadap kebangunan dan pembaharuan rohani. Kecuali hal ini terjadi, jadi kalau ini tidak terjadi, mereka yang suam akan bertumbuh semakin benci kepada Tuhan, sehingga dia akan menolak untuk mengenal mereka sebagai anak-anak. Jadi orang yang suam-suam kuku, itu bukan berarti mereka semakin hari akan tiba-tiba dekat dengan Tuhan, tetapi justru akan semakin jauh daripada Tuhan. Siapa yang harus melakukan pembaharuan dan reformasi? Para pemimpin, para ketua, majelis, anggota jemaat, kita semua. Tidak terkecuali. Kita semua harus menjadi pelaku pembaharuan dan reformasi. Kita harus di-booster, supaya pada saat kesusahan itu terjadi, kita sudah kuat. Kita sudah mempunyai imunitas iman yang teguh, dan semua itu bisa kita lalui. Dan saat Tuhan datang kali yang kedua, tidak terkecuali kita semua masuk di dalam kerajaan surga. Kutipan yang terakhir dari Penuntun Pelayanan Kristen halaman 92, marilah kita bangun, peperangan sedang berkecamuk, kebenaran dan kepalsuan sedang mendekati pertarungan terakhir. Marilah kita berbaris dan berjalan di bawah panji-panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu, dan berjuang mempertahankan iman dan memenangkan penghormatan, karena kebenaran akan menang, dan kita akan lebih daripada pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Saat belas kasihan yang berharga sedang mau ditutup, marilah kita memastikan diri untuk hidup kekal, agar kita memuliakan Bapa kita yang di surga dan menjadi sarana penyelamatan jiwa-jiwa yang ditebus Kristus. Jadi, sudahkah Anda di booster? Apakah sudah Anda mengadakan reformasi dan revival and reformasi? Mari kita datang kepada Tuhan, supaya kita mengadakan pembaharuan dan reformasi dalam kehidupan kerohanian kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar, maha kasih Tuhan kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Menjelang penutupan Sabat-Mu ini, di mana kami akan memasuki akan hari-hari di mana kami akan bekerja, kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan puji dan syukur untuk berkat Tuhan yang sudah kami terima dan kami rasakan di sepanjang hari Sabat ini. Kiranya puji-pujian kami, perbaktian kami sepanjang hari Sabat ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga berkat-berkat Sabat, berkat-berkat yang Kau telah persiapkan, boleh tetap menjadi bagian kami di sepanjang minggu bekerja
yang ada di hadapan kami. Ya Bapa, kami menyadari sebagai manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangan dan dosa, mungkin ada kata-kata kami, perilaku kami, bahkan pemikiran kami yang sudah mencemarkan kesucian Sabat. Kiranya Engkau ampuni, layakan dan terima kami, supaya serangkaian peribadatan kami, puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami hanya berserah kepadamu di sepanjang minggu pekerja yang ada di hadapan kami. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menaungi kami dengan menjauhkan dari segala sakit penyakit, menjauhkan dari segala mara dan bahaya, maksud-maksud orang jahat, terlebih kuasa kegelapan, sehingga kami semua boleh selalu beraktivitas dengan baik di bawah pimpinan Tuhan. Kami boleh selalu beraktivitas dengan baik oleh karena ada kesehatan yang ada pada kami. Bahkan hikmat surga boleh memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang saja yang kami lakukan boleh berhasil menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berterima kasih untuk nasihat-nasihat melalui kesehatan pada Sabat sore hari ini. Kami juga berterima kasih untuk nasihat melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolong bantu kami, supaya kami boleh melakukan pembaharuan reformasi di dalam kesehatan, dan kami juga boleh melakukan pembaharuan dan reformasi di dalam kerohanian kami, sehingga kami boleh semakin setia, semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkat Tuhan kiranya tetap berkesinambungan bagi umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada sore hari ini. Tuhan memberkati dokter-dokter yang sudah melayani. Kami berdoa bagi Ibu Peggy yang sudah memimpin acara ini. Bahkan lembaga Tuhan di Rumah Sakit Advent Bandung. Mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai semua staf dan karyawan bahkan tenaga medis. Tuhanlah yang selalu memberkati. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, penebusan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus boleh menjadi bagian kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dhani Rampan untuk firman yang telah disampaikan. Sungguh sangat menguatkan kami semua untuk memasuki minggu bekerja di hadapan kami. Dan dari Rumah Sakit Advent Bandung, saya ingin mengundang Dr. Alvin untuk memberikan kata-kata bahagia bagi semua narasumber. Oh, Dr. Alvin tidak ada, oleh Dr. Joyce ya. Terima kasih Dr. Joyce. Silakan mungkin dengan Dr. Pardede tadi, boleh sekalian di spotlight Pak Joko. Dr. Bona Pardede, kita belum mengucapkan terima kasih. Atau jangan-jangan udah live ya dokternya ya? Udah off cam, tapi mungkin oke, nggak apa-apa. Baik, silakan Dr. Joyce. Baik, atas nama Rumah Sakit Advent Bandung, para pimpinan dan staf ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk acara pada sore hari ini yang sudah dipandu oleh Ibu Peggy, dan juga terima kasih banyak untuk Dr. Bona Pardede yang sudah menyampaikan mengenai neuropati, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin masih ada yang belum bisa terjawab. Ya. Kami mengundang boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung. Dr. Bona ada di sana setiap hari untuk melayani siapa yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga ucapan terima kasih kepada Pendeta Daniel Rampan dalam motivasi yang sudah memberikan motivasi rohani untuk kita semua. Bagaimana kita harus mengalami satu revival dan reformasi ya di dalam kerohanian kita
supaya kita bisa siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Amin. kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara pada sore hari ini yang merupakan wujud dari moto Rumah Sakit Advent Bandung. Kami peduli, Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Kami mengundang kembali untuk hadir pada minggu mendatang supaya kita bisa memperoleh wawasan yang lebih luas bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Dr. Joyce, terima kasih Pendeta Dani Rampet, dan terima kasih kepada Dr. Bona Pardede untuk kontribusi partisipasinya pada acara Anda Bertanya, Dokter Menjawab. Dan kita akan ketemu lagi pada Sabat depan, minggu depan ya, untuk acara yang sama. Kepada Bapak Jackson Sagala, terima kasih doa bukanya. Kepada kita Terima kasih semua, juga. kita ketemu Terima kasih lagi juga, Bu dengan Peggy. Zoom ID yang sama, jam yang sama, dan passcode yang sama, Sabat depan. Selamat minggu bekerja, boleh semuanya di Selamat minggu unmute. bekerja. Terima kasih Bu Peggy. Terima 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 kasih, Bu kasih. Peggy. Terima kasih, Ya, Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan Terima kasih berkati. buat Terima semua. kasih semua. Terima kasih Pendeta Daniel. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Sandra. Terima kasih, Bu. Selamat minggu bekerja, Pak. Thank you. Iya. Terima kasih Bu Santi Agustina. Iya, Oma Katemba, terima kasih. Kasih. Iya, terima kasih semua. Salam sehat ya. Kita hitung mundur ya. Terima Terima kasih, Bu kasih, Bu Peggy. Peggy. Boleh ya. Makasih, Pak. Hitung mundur Terima ya. kasih. 2, 3. 5, 4, 3, Ya. 2, 1. Bye-bye.